Itu Saya juga Pak. enggak, kalau Kok sampai nggak situ bertanya kenapa Daud banyak istrinya, kenapa Salomo Udah banyak dijelasin itu istrinya? Bunda, udah dijelasin. gini. Udah ya lanjut. Saya gini, saya udah Bentar, Hengki, bentar. Iya, Buat iya. Otan yang di bawah ya. Ini teman kamu ini kalau nggak disampaikan dalam bahasa saat kini dia nggak paham. Jadi kami mengusahakan untuk dia itu paham untuk mengerti bahasa. Karena bahasa akidah-akidah di dalam Bible dia nggak paham. Oleh karena itu kami sampaikan bagaimana kami menyampaikan dia agar mudah dipahami dia. Jadi nggak usah framing kalian di bawah. Lanjut lagi Engki. Ini oten-oten ketakutan, oten-oten ketakutan. Wih perpuluhan, wah hilang lagi di saudara kita katanya. Lanjut lagi Engki. Gini, saya bertanya lagi. Kalau kita memang seorang beriman, kutanya dulu, kenapa kita masuk ke masjid harus pakai sarung? Maksudnya apakah harus kayak gitu dipaksa pakai mana gitu? Nah, gini saya jawab ya. Yang pakai sarung itu dikarenakan dia pakai celana pendek di dalam. Jadi biar sopan dia pakai sarung. Di dalam Islam itu harus sopan. Harus sopan. Ya, gak pakai sarung juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena di dalam Islam kita ya laki-laki itu harus segini. Celananya harus di atas mata kaki celananya, tapi karena dia kemungkinan celana panjangnya lagi dijemur, lagi di mana, dia pakai celana pendek. Kan nggak boleh ke masjid pakai celana pendek. Atau biar dia main cepet aja di rumahnya gitu, malas dia ganti celana, ya udahlah pakai sarung aja, udah begitu. Nah, sama sebenarnya ya di Islam itu diajarkan berpakaian sopan loh. Kalau pergi ke sholat gak boleh pakai celana pendek, tapi kalau di gereja pakai rok pendek. Coba ada lagi di gereja itu pakai baju seksi, nampak teteknya, anak nginang-nginung. Ya kalau teteknya montok, cantik, nggak masalah ya kan. Ini nggak hitam toteknya, udah itu kurian, nggak ada menariknya. Nah itu di gereja kalian tuh. Pergilah kau ke gereja, ya kan? Pergi dia ke gereja dengan percaya diri, anak nginang-nginung, ya kan? Kalau montok nggak apa-apa, ini nggak lepes, udah lepes, hitam, kurian lagi. Nah itu, lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak, maksud saya gini. Memang harus diwajibkan pakai sarung, kan nggak ada kan diwajibkan kayak gitu. Udah dijelasin pun. Lanjut Dori, udah dijelasin. Lanjut Dori. Tadi kan sudah dijelasin Kak Esti bahwa begini, ketika kita masuk ke masjid itu, di dalam hukum Islam itu mengenal dengan kebersihan dan kesucian, ya kan? Itu fungsi dari berangkat dari sini dulu. Nah, karena apa? Ada gerakan-gerakan di dalam sholat itu kita diberikan untuk leluasa. Makanya diberikan selain menutupi aurat ketika kita masuk ke namanya sholat, tentu ada gerakan-gerakan di dalam sholat itu kita harus leluasa. Makanya kita menggunakan busana-busana atau pakaian-pakaian yang menutupi aurat, tapi juga untuk keleluasaan dalam menjalankan sholat, gitu gerakan-gerakannya. Itu makanya dibutuhkan celana. Kalau sarung, kalau di perempuan digunakan namanya mukena. Itu untuk keleluasaan gitu loh. Selain menutupi aurat dan kesucian, di situ menghindari dalamnya najis di situ. Paham ya sampai sini? Karena gerakan yang berbobot. Oke. karena Ya, namanya begini, enggak, saya sholat itu gerakannya bukan seperti di gereja, duduk datang, duduk manis, mendengarkan, celengak-celenguk, nggak begitu. Karena apa? Yesus pun sujud. Yesus itu mengaduk satu titik, mengadakan tangan. Sujud Yesus itu dalam beribadah. Ayatnya ada di dalam Bible. Bagaimana cara Yesus sujud. Tapi berbeda dengan Kristen saat ini yang datang ke gereja, berjingkrak-jingkrak, bertepuk tangan, duduk. Jadi pelaksanaan kegiatan ibadah setiap orang Kristen itu berbeda-beda, tergantung gerejanya. Tetapi kegiatan ibadah setiap umat Islam itu sama gerakannya.
Mau dimanapun Anda berada, gerakan dalam suatu semua sama. Seperti itu, makanya kenapa digunakan sarung. Karena apa? Kita ini mau sholat ini di tempat umum, tempat ibadah yang umum. Bagaimana Tapi kalau seorang biasanya pria? sih kalau orangnya sholat itu biasanya nih orang-orang yang banyak sholat di masjid itu, kalau kamu pernah nengok itu biasanya anak pesantren. Kalau orang-orang bapak-bapak itu jarang, mereka pakai celana. Kenapa anak pesantren? Saya bilang mereka itu lagi pakai celana pendek, malas ganti celana. Anakku kayak gitu, malas dia ganti celana, dia ambil sarung pergi dia ke masjid. Ini ya, karena sampai di rumah dia tinggal buka sarungnya, belajar lagi dia. Jadi kalau ada kamu tengok orang masjid pakai sarung, itu kebanyakan anak-anak pesantren. Karena mereka sambil belajar harus ke masjid, sholat. Nah, jadi malas dia ganti celana. Dia kan lagi pakai celana pendek. Ya udah, ambil aja sarung, udah selesai. Itu. Kalau orang dewasa jarang. Itu rata-rata mereka pakai celana. Tuh. Udah dijelasin. Isi juga. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, Pak Yasa, selanjutnya terakhir dulu ya. Oh ya, terakhir ya, oke. Enggak, nanti saya naik lagi karena ini Nanti malam naik lagi ya, Dek. Iya, Dek, ya. Iya, Kak. Nanti naik lagi. Maksudnya ini pertanyaan terakhir dulu. Iya. Saya mau mandi, jadi nanti lagi pertanyaan Mandi keramas biar segar tubuh. Engki, mau kutanya dulu kau. Kamu umurmu udah berapa? 27. 27 udah sunat belum kau? Belum. Nah, kenapa nggak Mana ada sunat? sunat? Sementara Dia Yesus proses, sunat. Ya nggak tahu. Oh, Itu dia. kenapa? Karena diajarkan sunat. Iya, tapi sementara Yesus sunat. Kenapa kau nggak sunat? Kan nggak ada diajarkan sunat. Nah iya, jadi kau mau ngikut Yesus atau ngikut siapa? Pengikut Yesus, cuman nggak ada diajarkan pendeta yang sunat. Pendeta juga Yang kau ikuti pendeta atau ajaran Yesus gitu loh. Ketika kamu ngaku dirimu sebagai pengikut Yesus, kamu mendengarkan pendeta atau mendengarkan Yesus? Ya saya mendengarkan Yesus lah. Lah, kenapa nggak sunat? Nih aku bantu jawab, Heki, aku bantu jawab deh. Ini, aku ini kan dididik di kekristenan, dididik di gereja. Yang ngajarkan adalah orang tua dan pendeta. Dan aku tidak tahu ajaran tentang sunat. Kalau itu ada, karena pendeta tidak mengajarkan saya. Itu jawabannya deh. Tapi kalau kau sudah tahu kan sudah dikasih tahu nih, kau sudah dikasih tahu. Nah, belajar lagi kau Bible-mu, sunat lah, kan kau udah tahu kebenarannya. Tuh. Aku bilang dulu sama kakak, arti sunat ini kayak mana ini? Jangan bilang sunat hati ya. Enggak, bukan. Tedore, kau udah sunat kan? Kau jelaskan sunat itu apa? Begini, dulu saya ceritakan sama kau ya, sunat itu apa artinya. Iya. Sunat itu, saya dari sisi akidah dulu ya, dengarkan baik-baik. Saya sisi akidah, nanti ke sisi pandangan pandangan kebersihan ya. Di dalam Bible itu diajarkan Yesus itu mengikuti suatu aturan dari Abraham. Apa itu? Ada perjanjian Abraham yang disebut dengan milah. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian. Perjanjian Abraham, bapa segala nabi ini dengan Tuhan. Apa perjanjiannya? Yaitu perjanjian kekal untuk setiap pria yang ada pada saat itu untuk menyunatkan dirinya atau mengkitankan dirinya. Sampai keturunan Abraham siapapun harus sunat. Itu perjanjian kekal. Kenapa dikatakan kekal? Kalau yang namanya kekal ini abadi. Tidak ada tawar-menawar untuk hari ini sampai tanggal 30 atau sampai tahun 2000 sekian. Enggak, seperti itu, kekal. Kekal itu abadi sampai dunia ini masih ada. Nah, Yesus mengikuti ajaran itu. Dan kami umat Islam pun mengikuti perjanjian itu. Kenapa? Umat Islam itu percaya dan meyakini nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Beriman kami kepada mereka. Oleh karena itu setiap pria Islam itu diwajibkan untuk berkitan. Sebagaimana Yesus juga berkitan. Karena apa? Karena mengikuti perjanjian kekal tersebut. Perjanjian kekal Bapa segala nabi yang disebut dengan Abraham ini atau Ibrahim ini dengan Tuhan. Bahwa setiap pria ya yang terlahir dengan pria wajiblah untuk dikitan.
disunat. Nah, sekarang tergantung dirimu. Sekarang pertanyakan kepada dirimu, kenapa kalau kamu mengaku dirimu sebagai mengikuti Yesus, kenapa kamu tidak sunat? Ya, yang pertanyaan kakak lagi, yang tadi lah yang Bantu jawab deh Dori. nah, gitulah. Jadi Ya itu sudah berarti. Nah, kenapa? Nah, gini, saya bertanya terakhir ini, saya Iya, apa pertanyaan terakhirnya apa? nah gini. Kenapa di dalam Muslim itu harus pakai bahasa Arab? Oh ya itu. Ini kalau kalian kan ke dalam Islam itu kenapa harus bahasa Arab? Karena nanti kami pergi, misalnya saya pergi ke Australia. Atau saya pergi ke London atau ke Amerika. Nah, pada saat itu kan di masjid. Kalau pakai bahasa masing-masing, kan saya nggak ngerti mereka ngomong apa. Dan mereka juga nggak ngerti bahasa saya. Makanya itulah kehebatan orang Islam. Dimanapun mereka, tapi kalau tempat ibadah mereka satu. Itu hebatnya Islam. Nah, jadi kalau saya pergi nanti ke masjid, saya ngerti apa dibilang mereka karena bahasa Arab. Dan itu yang saya pakai di dalam sholat saya. Nggak seperti kalian. Coba di Kristen nih, contoh nih ya, di karismatik, ya kan, pakai bahasa Indonesia. Di HKBP pakai bahasa Batak. Jadi pas orang karismatik masuk ke gereja HKBP dia bingung, bengong. Apa dibilangnya? Marguru doluhutna di jauh bade batata. Orang itu diam. Ya kan, yang karismatik itu diam. Nggak ngerti. Nungaju pamuse hari pestai hatu tubuh itu hatta Jesusi Nungaro musesi anjugoi debata amai asalnya poni debata lasdane dan manjo rumah rohani debata hakosa yang itu artinya kan? Nah, coba. Dari Manua Gijang, saya Pinar Badia, saya Maharaja, saya Saun Malomong di ruang tengah bangunan, saya sama dosa nami, sama panesa nami itu alak nomor dosa Tuhan. Bingung orang Jawa ke gereja itu apa ini bahasanya? Apa orang gini ngomong apa dia? Orang ngerti ya? Ya bingung lah, ya bingung, wajar lah dia bingung karena dia. Ya makanya kalau di Islam itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus Allahu Akbar, membacakan Al-Fatihah sama, ngerti. Jadi supaya kan ada pembaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada di juga semuanya kita bilang amin. Semuanya kita bilang amin. Kalau dia bahasa Jawa kita bingung. Ucap aminnya kapan? Itu. Gini Hengki, perjelas ya. Kalau ada orang Jawa datang ibadah di tempat AKBP contohnya kan? Ya kan? Iya. Nah, kayak mana lah perasaanmu ketika pendeta ngomong Rab Jonjong Mahita? Ternyata dia nggak ngerti, dia masih duduk. Kayak mana perasaanmu? Coba ngeliat. Karena nggak ngerti bahasa pendeta itu apa, Rab Jonjong Mahita. Yang Batak ngerti berdiri, dia duduk. Berarti kan nggak seragam. Bagaimana namanya firman itu menyampaikan diri dia kalau bahasanya berbeda-beda? Bagaimana gerakan itu mau sekompak kalau misalnya bahasa juga nggak ngerti? Makanya itu Allah menutuskan tiap nabi itu dengan bahasa kaumnya. Oke. Yesus dia tanggung. Yesus diutus dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Ibrani. Nabi Musa diutus dengan bahasa kaumnya, bahasa Ibrani juga. Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa kaumnya, bahasa Arab, agar mudah dimengerti pengajaran tersebut. Nah, ke ujuk-ujuk kenapa Yesus ini ajarannya bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Yunani, sementara Yesus pun dulu berbahasa namanya bahasa Ibrani. Makanya ini yang terjadi dalam kekristenan. Semua memiliki gerakan masing-masing sesuai dengan ajaran gerejanya, bukan sesuai dengan kemauan Yesus, tapi kemauan orang-orang Kristennya. Makanya itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus setiap nabi itu dengan bahasa kaumnya agar firman yang diberikan Allah itu mudah dimengerti, dipahami.
Itulah kenapa Allah mengutus firman itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan bahasa Arab. Nggak mungkin Allah itu mengutus dengan bahasa Indonesia. Nggak nyampe nanti firman itu. Seperti itu. Oke. Ya ini dulu ya. Saya turun dulu. Saya mau mandi. Saya makan apa gini. Nanti malam masuk lagi ya, Dek. Iya Kak. Berarti ini saya sudah Belajar paham. lagi kau. Kau baca itu ya Bible. Kau bilang kan tadi aku ngarang. Jadi kau baca itu ya ayat-ayatnya biar kau tengok aku ngarang apa enggak ya kan? Iya Kak. Iya nanti ku baca. Semuanya ku baca nanti yang di. Bagus. Jaha dah. Unang sangang di Jaha dah. Gua udah bayar majalah beli. Oke, nanti saya baca semua. Jadi saya turun dulu gitu. Ya. Hati-hati ya, Dek. Jaga 501 ya. Agak ya, mang itulah. Ada pernah aku tuh pergi kalau orang ke gereja itu dia pakai baju seksi ya, kalau teteknya montok nggak apa-apa lah kan, cantik. Ini enggak, teteknya lepes, iya kan, udah terus dia kan berbelah, udah itu hitam kurian, tali BH-nya warnanya kuning, udah berapa hari nggak dicuci dia, agak ya mah nggak bikin malu itu. Nah sosoknya dia pakai baju seksi, tali BH-nya aja pun kuning, coba. Dari putih jadi kuning tadi BH-nya. Kan awak pas pula duduk di samping awak ya kan. Agak ya mang. Gak beda fokus. Tidurnya dah fokus sama di. Udang. Gak betul sih pamereng aku. Jadi gak fokus mau jadi, kan? Pura-pura lah nyanyi, tengoklah dia kesini ya kan. Astagfirullahaladzim, ya kan? Jadi kan atar hudabun mah apa buku acara itu tuh kan, alen yang mamereng itu. Itu baru baik kan. Atar hudabun jolok ngerti kan loh. Atau mau ibu menunjukkan. Baik mah Edena sama betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Nah lagi, saya sikit-sikit nengok ke kanan. Kenapa dia nengok ke kanan? Karena ada tetek yang montok. Gitulah ya. Astagfirullahaladzim, nampak kali kan mantan-mantan situ kan. Itulah kami, makanya kami itu udah tobat, dosa jariah kami itu banyak. Ya, tobat. Tobat nasihat, jangan pula kau praktek. Jangan pula kau praktek. Udah dipraktekkan beruang. Ini yang ini. Ini tadi udah minta naik lagi dia nih. Ini kan, saya tanya lagi nih. Nah, pas naikkan aja lagi, kita naikkan. Naikkanlah semuanya. Panas katanya, panas berlebih, mati kita. Mati bijak. Naikin semuanya, nggak ada hotel Islam semua. Oke, Andi, selamat sore. Agama apa? Andi, selamat sore. Yaudah tuh. Anwar, selamat sore. Agama apa? Islam enggak? Islam, Anwar Islam. Oke, vibrator juga Islam ya. Otannya mana kak? Nggak ada, udah pergi. Vibrator Islam. Mau nyambung sedikit bisa? Apa itu? Oke, jadi untuk teman-teman yang di forum ini, saya mau nambahin sedikit mengenai kenapa Rasulullah itu istrinya banyak. Saya Islam, jadi hasil dari beberapa pengkajian,
Jadi Nabi itu pada saat berperang, teman-teman seperjuangannya itu banyak yang meninggal atau syahid di medan perang, sehingga istri-istri mereka itu menjadi janda dan mereka itu punya anak gitu loh. Jadi ketika mendapati fakta banyak sahabat Nabi yang kemudian berguguran syahid di medan perang, dari situlah kemudian istri mencoba mengambil alih. Para istri dari sahabat itu tujuannya hanya satu, untuk menafkahi mereka supaya jangan kelaparan, supaya jangan kesusahan, supaya ada yang melindungi, supaya ada yang menafkahi. Jadi tujuannya mulia. Itulah salah satu sisi kemuliaan dari Nabi Muhammad. Dia mengambil, dan seperti Bunda Hesti bilang tadi, nggak semua istri ditidurin. Jadi benar-benar pure karena memang hanya ingin melindungi. Namanya juga orang ketika suaminya berguguran, pasti kan itu sedih, kecewa, atau mungkin merasa kehilangan. Disitulah Nabi kemudian masuk mencoba untuk menenangkan mereka dengan menikahi mereka. Tapi ingat, nggak semua diajak tidur. Nah, oten-oten harus paham ini, bahwa inilah salah satu contoh kenapa kok Nabi itu istrinya banyak itu. Gitu. Dan satu lagi juga banyak sekali oten yang juga menyinggung terkait dengan ini, Bunda. Aisyah yang dinikahi di usia muda, dan oten-oten ini selalu mengambil masa sekarang dengan masa lalu itu sama, padahal kan berbeda sekali. Dulu itu orang bisa hidup 1000 tahun lalu, sekarang nggak ada orang bisa hidup 1000 tahun. Nah, kondisinya itu berbeda. Jangan bawa kondisi zaman dulu ke zaman sekarang, itu nggak logis. Kamu tuh nggak bisa membandingkan dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi oten-oten harus paham bahwa umur 9 tahun dulu itu Nabi menikahi Aisyah, itu memang kondisi secara fisiknya sudah balik, sudah datang bulan, bahwa sudah boleh dinikahi pada saat itu. Jadi oten-oten harus paham, dan target kita, Bunda dan Theodore di forum ini, kita nggak mendebat mereka yang tegar tengkuk lah di sini. Kita mencoba untuk memintarkan mereka yang ada di bawah. Yang di bawah ini kan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Dan ini ratusan. Dan hidayah itu mungkin akan terbuka kalau mereka mau menggunakan akal pikirannya, mau menggunakan otaknya. Bahwa, ternyata logis ya alasan-alasannya. Silakan dibuka dalilnya. Mereka bisa Google kalau mereka mau tahu kan bagaimana Nabi itu, sifat-sifat mulianya seperti itu. Salah satunya itu aja tadi. Jadi dia nggak mengedepankan nafsu. Selesai sampai di situ. Bunda Hesti, saya nggak ngomong panjang-panjang, saya cuma pantau-pantau dari bawah aja. Ya, Anwar, apa yang mau disampaikan? Ini kan, kalau bisa live bareng lah sama orang-orang Kristen yang suka menjelek-jelekkan Islam itu. Terutama biasanya roomnya itu RK, terus Edis. Soalnya kayaknya ampuh kali sama-sama orang Batak, kayaknya ngeri kan. RK itu nggak mau diskusi sama saya. Kalau dia diskusi sama kita. Kalau RK alasannya aku terlalu vulgar katanya. Iya, ngeri kali orang itu, Bang. Jadi nggak nambahin tentang istrinya kepada istri baginda Rasul ya, Siti Aisyah ya. Siti Aisyah itu di usia 9 tahun itu adalah perawatan dari Ihsan bin Urwah. Itu perawatannya. Nah, ketika Ihsan ini mendapatkan perawatan itu, beliau ini dalam masa usia yang 70 tahun. Di masa usia 70 tahun ini dia sudah namanya berada di dalam rentan-rentan yang menjadi pelupa, tidak sakit dan segala macam gitu ya. Jadi lupa. Tetapi pada real faktanya, Siti Aisyah itu bukan dinikahi di usia 9 tahun. Karena ada syaratnya. Istri daripada Nabi tersebut sudah mengikuti berbagai perang dan menghafalkan banyak beribu-ribu hadis. Salah satu perang yang pernah diikuti oleh Siti Aisyah adalah usia pada saat dia kurang lebih 13 tahun lebih. Nah, di situ catatannya. Setelah disitulah baru Nabi Muhammad itu untuk menikahi Siti Aisyah. Syarat untuk mengikuti perang Badar itu harus berusia lebih daripada 13 tahun. Itu syarat utamanya. Usia Aisyah pada ikut berperang di usia 15.
usia 15 tahun. Dan Aisyah bukan ikut berperang, tapi membantu mengobatin orang-orang yang terluka. Kalau di medan perangnya dia tidak ikut, dia hanya mengobatin orang-orang yang terluka. Iya, pada di medan saat- perang, betul. Jadi harus dihitung Udah. mengikuti medan perang itu udah harus berumur di atas 9 tahun. Ya, Oten-Oten dengarkan ya. Usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah itu usianya 15 tahun. Pada saat itu Rasulullah belum tua-tua bekali, belum tua bangkah. Enggak seperti mama Tuhanmu dinikahi Yusuf, mama Tuhanmu usia 12 tahun, Otet. Yusufnya 90 tahun, udah tua bangkah. Ya, Yusuf udah tua bangka, usia 90 tahun, menikahi Maria usia 12 tahun. Paham ya Kote? Baluap Bible gue pun nggak tahu. Mama tuanku aja dinikahi usia 12 tahun. Yang nikahi mama tuanku udah tua bangka, usia 90 tahun. Bahlul. Aduh. Jadi jadi memang kalau ada dari server sebelah yang menggunakan bahasa vulgar, sebenarnya kita juga bisa membalas dengan bahasa vulgar juga gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dari RK siapa lagi yang akun-akun yang itu, memang mereka sendiri sedang menuduhkan kita, ada yang bilang pedofil, ada yang bilang istrinya banyak, pemuan nafsu segala macam. Mereka tuh lupa, mereka tuh nggak pernah baca kitab mereka gitu. Seharusnya mereka juga ngaca bahwa di kitab mereka jauh lebih vulgar, jauh lebih mengerikan kalau kita baca dengan seksama. Jadi saya teringat dengan apa yang dibilang Bang Zuma, Bunda Hesti dan juga teman-teman di forum ini, bahwa suatu kesalahan jika disebutkan secara berulang-ulang dia akan menjadi benar, seolah-olah menjadi benar. Jadi kita juga bisa menggunakan metode itu. Sesuatu yang benar kalau kita sebutkan atau kita ulang-ulang secara terus-menerus, itu juga jauh kekuatannya jauh lebih hebat daripada yang benar tadi. Jadi kita bantah kesalahan-kesalahan yang mereka umbar selama ini, kita bantah dengan kebenaran-kebenaran yang ada di kitab suci kita untuk meng-counter back aja sebenarnya, supaya mereka jangan selalu pikirnya miring melulu sama kita. Oh ya, Bunda, saya tuh mau sedikit sharing. Di tahun 2010 itu saya pernah punya teman Christian di Jogja pada saat itu saya, dan saya nggak tahu ya apakah ini memang rahasia umum atau memang semua orang tahu bahwa ketika saya teman akrab, makanya saya tuh nggak terlalu ini ya sama teman-teman yang Oten sama yang Chinese. Saya tuh punya teman akrab dengan teman-teman mereka ini. Tapi suatu ketika saya tuh pernah menemukan satu buah buku kecil itu tahun 2010, Bunda. Bayangkan udah hampir 12 atau 14 tahun yang lalu. Itu satu buku kecil di mana isinya itu adalah untuk menjelek-jelekan tentang nilai-nilai Islam. Saya tuh kaget pada saat baca buku itu, dan ketika teman saya tahu saya baca buku tersebut, dia langsung panik gitu. Kamu baca buku ini? Iya, tadi aku lihat ketemu di atas laci gitu. Wah, ini nggak boleh dibaca ini. Nah, dari situ saya berpikiran begini, bahwa mereka sudah memiliki misi untuk menjelek-jelekan nilai-nilai Islam dengan cara menerbitkan buku-buku yang ilegal, buku-buku yang memang untuk kalangan mereka sendiri disebarluaskan. Dan ini kan benar-benar licik ya, karena setahu saya Islam sendiri sampai saat ini saya belum pernah menemukan buku-buku yang kita buat tujuannya untuk mendiskreditkan nilai-nilai agama orang. Tapi dari seberang sana mereka tuh punya buku-buku itu gitu. Jadi itu tuh disebar di kalangan mereka. Jadi di situ tuh kasus-kasus ataupun perkara-perkara yang tadi kita sebutin, yang disebutnya istrinya banyak lah Nabi Muhammad, yang disebut Muhammad itu pedofil lah, menikahi ataupun menggauli anak-anak kecil gitu. Jadi menurut saya tuh memang udah dari dulu mereka tuh sudah menyebarkan nilai-nilai negatif ke kita gitu. Kita baru meleknya sekarang gitu, dan terbukti kan siapa yang licik di antara kita sebenarnya. Gitu aja, Bunda. Oke, naik pasien selanjutnya, silakan naik. Pasien selanjutnya, silakan naik. Ayo. Yang dia sampaikan tadi itu tentang Aisyah itu yang meriwayatkan itu Hisham itu udah tua renta ya, ingatannya sudah kurang. Hanya dia yang meriwayatkan, itu pun ketika dia di Irak. Waktu dia di Madinah,
nggak pernah diceritakan itu. Tapi ini aku yang ini loh Bunda Rama, kita kan di dalam Islam ada tentang dosa jariah. Tapi kan akibat dari apa itu sekalipun dia rentan ya masalah diampuni dosa kita kan walau-walam ya itu Allah yang punya kuasa. Tapi kan gara-gara omongan dia seperti itu kan terjadi fitnaan. Apakah itu termasuk dosa jariah? Iya dosa jariah karena udah terjadi fitnaan. Seharusnya dia tidak bicara gitu. Tapi kembali lagi kepada Allah ya, karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Dan itu kalau kita buka di ini ya perawi dan sanad sebuah hadis itu dia lemah karena ada itu hadisnya doif itu Bunda. Oh bahkan doif. Jadi kalau kita lihat periwayatan lain tuh ada. Nah ini saya buka ya periwayatan lain. Tapi buat apa ya dia nggak ada lagi sih otennya. Ada tuh kan seperti yang disampaikan tadi Theo. Aisyah lagian gini aja sih. Kalau aku bilang kita gini, saya okekan lah ya. Saya okekan lah. Nabi Muhammad menikahi Aisyah 9 tahun. Saya okekan lah. Saya okekan lah. Pada masa itu tidak ada yang protes. Kalian nih yang protes nih. Kalian. Kenapa dan itu sah. Protes? Itu sah Bun. Dan itu sah. Sah. Kenapa kalian protes? Ya Rasulullah ya kan diberikan oleh Allah istri cantik jelita yaitu Aisyah dengan fitnan kalian usia 9 tahun. Fitnan kalian kalaupun iya masalahnya di mana? Artinya kalau kita memakai akal, artinya kelaminnya Nabi Muhammad bermanfaat kan? Bermanfaat kan? Nah, kelamin Tuhanmu manfaatnya apa? Ayo, jawab. Lanjut Bunda Rahma. Tuhannya kan menikah juga. Coba kita lihat ya ini gambar ya. Kita bernarasi dulu ya. Maria Magdalena itu mengguyur Yesus minyak, mengurapi. Kemudian dia menangis, dia menciumi kaki Yesus ya. Kemudian dia helai-helai rambutnya itu mengusap-ngusap kaki Yesus. Di dalam pemahaman Yahudi, karena mereka ini orang Yahudi, tidak boleh menyentuh yang bukan mahram ya. Nggak boleh menyentuh. Nggak boleh menyentuh seseorang itu yang bukan mahram. Mereka orang Yahudi ketika tanya ya, seperti Bang Billy, itu akan seperti upacara perkawinan, pernikahan, kayak upacara gitu loh. Jadi apa ya kalau kita lihat gambar ya, ketika perjamuan kudus, aku buka gambar dulu ya. Perjamuan kudus itu ada data di Bible, murid yang dikasihinya bersandar di dada Yesus, bersandar ya. Maria Magdalena. Tapi mereka bilang itu kan Yohanes, masa sih laki-laki bersandar di dada Yesus? Atau apa Yesus ada kelainan? Kan ada data tuh Yesus murid yang dikasihi bersandar di dada Yesus. Yang dikasihi itu ya tidak mungkin laki-laki tuh, masa laki-laki sama laki-laki bersandar. Iya tuh ada kelainan apa? Oke lanjut Bunda. Nah, saya kasih gambar dulu ya ketika murid yang dikasihinya itu bersandar nih. Ini ketika perjamuan kudus ya, murid yang dikasihi itu bersandar. Tapi mereka gini ya mengatakan itu adalah Yohanes. Masa laki-laki bersandar nih? Ketika perjamuan kudus ini ya, ini Maria Magdalena bersandar di dada Yesus nih ya, bersandar di samping Yesus nih. Tapi ini gambar ini diedit, dirubah. Murid yang dikasihi, mereka oten bilang itu ya, yang bersandar tuh Yohanes. Ya, masa Yohanes bersandar? Masa laki-laki? Apa dia penyuka sesama jenis? Yesus penyuka sesama jenis kan? Enggak kan? Enggak lah. Ya. Jadi ini gambarnya ya. Kemudian kalau kita lihat sekarang yang mereka yang kita tengok di gambar-gambar yang sekarang tuh begini sekarang ya. Gambar yang Maria itu dihilangkan. Tampil ya yang begini sekarang kita lihat. Tapi aku kan nemu aja kan. Kita itu apa ya, pediskusi-diskusi muslim itu harus cerdas. Kita mencari kok bisa begini dan begitu. Bentar ya, gambar-gambarnya itu sekarang berdiskusi dengan cerdas, menggunakan akal sehat, menggunakan data gitu. Itu
mereka pasti akan Iya. terbuka kalau kita berdiskusi dengan cara seperti itu kan. Karena juga begini juga Bunda. Islam ini tuh nggak butuh sebenarnya orang-orang mereka. Allah itu nggak rugi ketika mereka ataupun kalian tuh nggak nyembah Allah tuh nggak rugi. Islam tuh nggak rugi sama sekali. Ya kan? Nggak ada yang ngebut kalian pengen ngebuat kalian itu jadi Muslim, nggak ada. Cuman kalau memang fakta atau kebenarannya memang di Muslim, itulah jalan yang benar. Ya sudah gitu. Tapi kalau kalian ngebut seolah-olah kami tuh kayaknya mau mengislamkan kalian, enggak. Hidayah itu enggak akan dengan cara seperti itu. Hidayah enggak gitu cara datangnya. Allah lah yang akan membolak-balikan hati manusia. Kalau Allah membolak-balikan hati kalian, itu sudah sentuhan Allah. Tapi artinya kalian harus cari tahu dulu gitu. Jadi benar seperti kata Bunda Rahma, kita tuh harus cerdas, berpikir logis dan menggunakan akal sehat. Bukan begitu Bang Theodore? Siap, Bu. Nah, gambar yang sekarang tuh yang begini, mereka tampilkan begini. Nah, perempuannya ke sini. Padahal tadi tuh gambar yang sesungguhnya tadi tuh gitu. Maria Magdalena. Kita buka data ya di Bible ya. Kita data di Bible. Lanjut dulu, aku cari dulu ini. Saya hidupkan dulu nih. Ya, Bunda, makasih Bunda. Ini Bunda Hesti juga kayaknya sedang rehat sebentar. Jadi saya cuma mau bilang yang tadi ya, bahwa sebenarnya nggak ada yang diuntungkan. Kita nggak dapat duit sama sekali. Saya, Bunda Hesti ataupun orang-orang Islam yang lain di sini, ketika menyampaikan sesuatu yang benar menggunakan akal sehat, kita nggak dapat duit. Berbeda mungkin dengan kaum sebelah. Saya nggak tahu ya, apakah ada donatur khusus. Tapi kita nggak ada. Dan dari Sabang sampai Merauke, masjid itu universal, bisa dimasukin Muslim dimanapun. Jadi kalau saya masuk, ini saya kebetulan sedang berada di Aceh. Terus ketika saya di Papua, saya ketemu masjid, saya boleh masuk. Berbeda dengan yang di sebelah. Kalian kalau jemaat di satu gereja tertentu, pasti akan sungkan masuk ke gereja yang lain karena yang pertama berbeda, nanti alirnya berbeda, bahasnya berbeda gitu, ya kan? Nah, kalau kita universal, mau kemanapun, saya mau ke Ciamis, saya mau ke Bogor, boleh masuk kemanapun, nggak ada masalah, selama saya Islam, gitu. Jadi memang kita tuh, makanya masjid kita itu nggak bisa ditemukan di mana saja, bisa beribadah di mana saja, nggak harus di masjid. Misalnya saya terdaftar di masjid yang di mana, Medan misalnya. Terus saya harus cari masjid yang juga sama alirannya yang di Jakarta. Masjid yang di Medan juga, kan susah bagi saya untuk beribadah seperti itu. Nah, kita jauh lebih universal. Itulah alasan kenapa kita nggak sungkan untuk masuk masjid kemanapun. Nah, kalau dari teman-teman yang Kristiani bagaimana? Apakah bisa seperti itu? Yang dari Pentakosta misalnya masuk ke gereja yang HKBP, bagaimana? Apakah jemaatnya nanti nambah lagi di situ atau gimana? Prosesnya apakah kan panjang? Kalau kita nggak cuma 35 menit masuk wudhu, sholat selesai, gitu. Jadi memang kalau Islam mengajarkan seperti tadi universal, bisa masuk ke masjid mana aja dan kita harus pakai sarung. Tadi kan juga saya mendengar tuh ada yang nanya kenapa harus pakai sarung ya? Nggak harus pakai sarung, tapi kita sesama sebagai umat Islam laki-laki dan perempuan tuh wajib menutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke atas lutut itu harus ditutup. Jadi kalau masuk ke masjid kita harus menutup bagian itu, harus wajib hukumnya. Kalau enggak sah salatnya. Makanya mau pakai celana pendek boleh, mau pakai baju gamis yang kayak orang-orang Arab itu juga oke, mau pakai sarung juga nggak masalah. Oke Bunda Rahma, silakan dilanjutkan. Nah ini Bible kuno ya. Ini Klinker ini Bible 1863 nih. Nah di sini 1863. Maka ada seorang dari muridnya yang dicinta ya, atau dikasih Yesus itu bersandar di dadanya. Jadi di dada, dicinta di dadanya. Kalau laki-laki bersandar di dada, nggak mungkin ya Bunda. Kan lucu kan, ada kelainan kan. Nah sekarang diedit, sekarang dirubah. Sekarang ini yang mereka pakai ya. Oke. Sekarang mereka pakai ini. Ini sekarang mereka pakai terjemahan baru ya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya. Dirubah kan? Iya betul. Padahal Bible kuno terdahulu 1863
Tidak ada ya. Itu tidak ada ya. Iya. Bahkan ini loh, bahkan ini ledeker ini di mute dulu dong. Sekali. Aduh. Ya Allah ya Rabbi. Sabarkan hambam. Ini ledeker ya, ledeker ini orang Belanda nih, seorang dokter, seorang pendeta yang menginjakkan kakinya di tanah air ini ketika negara kita dijajah oleh Belanda. Dia orang Belanda ini ledeker ya. Yang pertama menerjemahkan Bible bahasa Belanda ke Melayu Indonesia ya, ke Melayu ini dia. Apa dikata di sini ya? Maka seorang daripada murid-murid yang dikasihi Isa, Masih Isa ya, itu adalah duduk pada hidangan terbaring ada pangkuan Isa. Baru ada bilang pangkuan. Kemudian diterjemahkan menjadi dada, sekarang dihilangkan dada. Jadi apa ya, teman-teman Kristen ini kadang tajam keluar. Kalau orang Islam, kita tidak akan membuka-buka itu kalau kau tidak menyinggung-nyinggung tentang itu ya. Belum lagi kita ke Ishak ya. Ishak itu, tapi kenapa saya itu nggak terlalu ini ke Ishak ya. Dia mereka ini kan pagan, nggak mengimani yang Ishak anaknya Nabi Abraham ini kan. Tapi kalau mereka terlalu ngeyel ya karena dia pakai perjanjian lama, ya kita kasih aja Ishak yang 3 tahun itu. Kalau mama Tuhannya itu bahkan 12 tahun. Yusuf tuh 90 tahun. Ya. 90 tahun itu kan tua bangka itu 90 tahun. Rasulullah itu berapa ya, ketika baru 50 tahun lah. Ketika menikah dengan Siti Aisyah. 50 tahun. Nah ini Yusuf 90 tahun, tua bangka kan. Mama Tuhannya itu 12 tahun, 12, 13. Kenapa sih kalian gak belajar itu? Belajarlah sebelum kalian masuk hujatan-hujatan. Kalau kami ada data pembanding, data hadis-hadis untuk mengkonter itu. Kalau Anda tunjuk di mana itu data-datamu bahwa misalnya Yusuf tuh begini, Maria tuh menikah gini atau kawin tahun gini, umur begini. Kasih counter. Kalau kami kan banyak kita kasih counter hadis-hadis perbandingan gitu. Bahwa yang meriwayatkan ini doi, ini palsu ya. Banyak loh, aku buka ya hadis-hadis yang dipalsukan tuh, Karesteng tuh nih, saya buka ya. Mereka sengaja memang membuat hadis-hadis ini yang dipelintirkan tuh hadis-hadis. Aku buka ya sebentar. Nah, Astagfirullah. Ada hadisnya tapi dipelintirkan, dirubah yang tidak seperti yang sesungguhnya. Itu namanya oten tuh kalau nggak nipu. Dewa dijadikan dikasih kata Allah pada dewa Tuhannya kan, nipu kan. Kalau dia nggak nipu, mana mau dilirik tuh Karesteng? Nggak mau tipu-tipu. Karesteng itu tipu-tipu, penyesatan. Yang mau membantah silahkan naiklah, ayo. Kalau Islam itu kebenaran, kalau Karesteng itu penyesatan. Yang mau bantah saya silahkan naik, yuk. Tipu-tipu. Dewa diterjemahkan menjadi kata Allah, diganti kata Allah. Kan tipu. Kalau nggak nipu ya mana mau dilirik Karesteng? Kalau nggak nipu ya mana ya hadis itu ya? Aku sudah pernah tengok tuh hadis buatan kafir laknatullah. Astagfirullah. Oh sini sudah Isa ya. Oh, Isa. Pakai menurut selamat sore agama apa? Saya Kristen. Silakan. Temanya Yesus tidak ada kuasa. Menanggapi Bunda Rahma ini, tadi bilangnya
Kristen agama tipu-tipu. Kayak mana ceritanya coba? Ya, karena kata dewa diganti kata Allah. Ya dari mana itu kan? Itu nipu toh? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Saya. Kami yang bilang. Atas dasar apa? Apa dalilnya Anda berkata seperti itu? Kan berarti ada yang menyebutkan seperti itu. Iya, betul. Kalau kita lihat di Bibelmu itu originalnya Tuhanmu itu kan Theos. T-H-O-S. Theos. Kalau kita terjemahkan tuh orang barat di luar negeri tuh menerjemahkan Theos itu menjadi God. Kalau God diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu Tuhan. Kok jadi Allah di situ? Namanya menipu tuh. Kok jadi Allah? Padahal itu Tuhan itu, God itu Tuhan. Kok jadi Allah itu? Itu tipu. Menipu untuk apa? Misi kristenisasinya mulus. Mengkristenkan saudara-saudara saya itu masih awam, belum paham. Kalau kami yang di TikTok ini ya, insya Allah nggak akan kena tipu bang. Udah pinter kami semua ini. Apalagi bunda itu mualaf tapi masya Allah udah pinter. Begini ya bunda, supaya bunda paham sedikit sama kami orang Kristen ini. Kami nggak berharap kalau saudara-saudara Muslim itu untuk masuk ke Kristen. Dan Anda tapi misionaris. Anda itu tapi misionaris. Mana mau dia? Iya. Tidak. Anda mungkin bukan misionaris ya, tapi misionaris Anda itu Kristen-Kristen. Kenapa? Kenapa di kampus Kristen-Kristen itu mempelajari Islamologi? Untuk tahu Islam kemudian mempelintirkan. Gitu. Oh, Anda sudah terlalu jauh itu berargumen di situ. Ya terlalu jauh itu fakta bukti kok. Kenapa? Alasan apa itu pakai kata Allah? Padahal Tuhan Anda Theos atau dewa lah. Pakai dewa kenapa? Bisa Anda kasih alasan? Ya Tuhan saya Yesus. Ya taruhlah di situ Yesus. Kok pakai kenapa pakai kata Allah? Kenapa pakai kata Allah? Saya Kenapa saya Anda kan bilang Anda kan mengkonter mengatakan bukan menipu. Terus kenapa pakai kata Allah? Kenapa nggak pakai kata Yesus saja? Tuhan Yesus. Ya memang itu ada. Ya terus ada kata Allah. Itu kata Allah di dalam Bible itu Theos. Ya original Bibelmu bahasa Yunani Theos. Terus setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Lai penerjemah ini yang suka nipu-nipu ini diganti kata Theos itu menjadi Allah. Nyambung nggak? Nggak nyambung karena itu tipu-tipu. Di dalam Alkitab ada tertulis itu di Kejadian 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi. Di mana itu? Aduh ini orang ada ilmu ya. Di mana itu perjanjian lama ada kata Allah? Mana itu mana? Di mana? Iya kalau sudah diterjemahkan tuh. Sudah diterjemahkan itu. Yang kau pakai itu terjemahan bang. Kalau masalah Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata Theos atau Elohim itu menjadi kata Allah. Tuhannya orang Yahudi ya pada bukan pada mulanya ya. Berfirmanlah Allah jadilah terang. Pada itu Elohim di situ. Harusnya kan pakai Elohim atau pakai Yesus. Nggak usah kau curi-curi kata Allah kami. Ya kan? Apa mesti mencuri? Harusnya pede dengan ajaranmu sendirilah. Kalau kalian udah nggak pakai lagi kata Allah, kata Rasul. Kalau Rasul itu bahasa Yunaninya itu apostolos, utusan. Rasul itu bahasa Arab, ada di Al-Quran kami, diterjemahkan menjadi utusan. Ya, kemudian bahasa Yunaninya itu apostolos. Bahasa original Bibelmu itu yang Yunani ini apostolos. Kalau iblis dia bolos. Iblis memang suka bolos ya. Gitu bang ya. Jadi banyak belajar lah. Jangan cuma taunya yang mau yang instan, nggak mau belajar. Begini bunda, untuk agama mungkin Kristen duluan lahir daripada, mohon maaf, agama Islam. Islam lahir di abad ke-6. Dan kata Allah itu pertama kali disebut di Alkitab supaya bunda tahu. Di mana? Di mana itu? Di mana itu Al-Quran? Ngakak saya dengan penjelasannya. Kasih tahu Teo. Di sini. Kasih tahu bang, kasih tahu bang. Kasih tahu Teo. Saya lagi mau sholat di sini. Lanjut bang Teo. Kasih tahu dia. Bang Teo ketawa karena lucu ya. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bang. Itu bentar, nanti Bang Tio sambung. Itu katanya ilah.
ilah. Nggak ada kata Allah, kata ilah. Kalau oten ya comot-comot, diambil kata Allah Begini, Bang. untuk memurtadkan. Bang, sedikit saya mau sholat ya. Bible bahasa Muqaddas itu ya, Bible bahasa Arab itu ya diterjemahkan tuh sekitar abad 9 Perjanjian Lama. Kemudian Perjanjian Baru menyusul. Jadi abad 9 itu baru diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Islam abad 6. Mana kok bisa duluan? Lanjut, Bang Teo, aku sholat. Bentar, habis itu. Kau bilang kristenisasi nggak ada. Itu buktinya masuk ke Aceh biar dirimu tahu yang 3 tahun yang lewat, satu orang dibayar 150 juta di Benung Meriah, Tangkingon. Dibaptisnya di Karo 2 orang. Alasannya apa? Untuk belajar tani. Sampai ke Karo dibaptis, dibawa pulang ke Aceh. Sampai di Aceh, kenapa dia nggak ke masjid lagi? Asik nyanyi-nyanyi aja di Lampas. Waktu dicek, tahu-tahu udah dimurtadkan. Kemana lari pendetanya waktu dikejar? Ke Birun. Untunglah dapat sama polisi. Kalau dapat dengan masyarakat habis. Dibayar, pasti tidak dibayar. Itu kenapa? Karena tergiur. Baca Serambi tahun 2021. Baca Serambi, download aja. Yang itu yang dimurtadkan. Yang di Langsa itu sama lintah darat dimurtadkan. Kristenisasi kuat, makanya kenapa orang Islam tergiur? Karena ada kata-kata Allah, kata Rasul. Coba taruh kalian sama Theos apa yang Tuhan, dewa, taruh itu ada nggak? Makanya coba hapuskan semua. LAI contoh sekarang Isa Al-Masih ya udah dihapus, jadi Yesus. Hapuskan semua kata-kata Islam. Kenapa kami enggak pernah berdebat dengan Buddha, Hindu? Mereka pede dengan agamanya. Kristen ini enggak yang enggak pede. Kalau masuk ke Thailand dengan cara Thailand, ke Buddha-Buddhaan, masuk India cara India, ke Hindu-Hinduan. Pede lah dengan agama sendiri. Pede lah dengan Tuhan sendiri. Taruh Theos dewa. Lanjut, Le Theodor. Iya, jadi kalau mau ngelanjutin kenapa ada kata Allah di dalam Bible itu, tentu merujuk dengan namanya sifat-sifat misionaris di situ gitu. Tapi kalau bisa dicek secara KBBI, apa itu kata Allah? Tentu merujuk adalah nama Tuhan daripada umat Islam. Nah, melanjutin yang kata Bunda Rama itu, di negara Arab itu sudah menggunakan kata Allah. Iya, kitab orang Arab, Kristen Arab pada saat itu sudah menggunakan kitab bersama Muqaddas yang berbahasa Arab, dan itu terbit di abad ke-9, jauh sesudah Islam ada di dunia ini. Begitu Bang Paket. Silakan Bang Paket. Apa lagi mau aku bilang ini? Bisa bilang. Boleh Satu lagi itu sama peribanku ini, host di Sinaga. Alah, ngaku-ngaku Pariban, aduh, jangan ngaku Pariban lah. Bisa bicara. Guru Sinaga rumahku, Pariban. Oh iya, Guru Sinaga. Sabar Bede, sabar. Ya silakan. Allah. Kalau Pariban kalau bisa jangan comot-comot satu-satu ayat lah kayak tadi itu ngomong sama si Engki. Ya udah baca satu perikop. Ku tunggu. Iya kayak tadi itu yang Pariban bilang bunuhlah yang tidak. Ya bacalah satu perikop. Baca bilangan 31, baca satu perikop. Sudah kau baca tadi Pariban. Ah ya udah. Kan ketemu kan? Disuruh bunuh kan yang tidak perawat. Apalagi? Itu kan kata-kata buat orang kaya yang mengkehendaki istri orang semiskin. Coba aku tanya kau Paket, perlu nggak kalau menjelasin laki-laki itu prosesnya laki-laki dari bayi? Perlu nggak? Menyatakan bahwa dia laki-laki harus diceritakan mulai dia dari bayinya. Nggak, ini bukan cerita itu. Ya ini sama dengan Bible, itu harus dibaca satu perikop. Tapi coba Paket Kutia dengerin. Minggu depan lah berarti kalau kau ke gereja,
Bilang kayak gitu sama pendetamu. Pak Pendeta, jangan kau baca satu ayat, kau bacalah satu perikop, biar kami tahu. Bilang kayak gitu. Coba, beraninya kau bilang? Pas pendetamu khotbah langsung kau angkat tangan. Pak Pendeta, janganlah kau baca satu ayat, bacakanlah satu perikop, bilang kayak gitu. Kalau pembacaan khotbah itu biasanya dari ayat segini sampai ini. Kalau khotbah ada pembelaan. Satu ayat untuk bahan khotbah. Gitu loh. Ya anggaplah aku khotbah. Pakai satu ayat. Gak usah bohong-bohong lah. Memang senajidanmu aja. Kami di sini contoh kayak aku masih banyak keluarga Oten ya, nggak usah kau pergabus di sini ya. Tahunya kami, nggak usah kau pergabus di sini. Orang utung nama mereka bisa. Aku cuma meluruskan aja yang sepenggal itu, nggak usah lah kayak gitu. Kalau kau meluruskan berarti isinya tidak ada. Ini kan isinya ada, artinya kau hanya ingin menambahkan, bukan meluruskan. Menambahkan. Kok meluruskan? Kalau meluruskan berarti aku berbohong. Kau luruskan. Ini kan aku tidak berbohong. Memang ada ayatnya, disuruh bunuh yang tidak melawan. Betul, ada ayatnya. Udah. Kayak tadi juga. Tuhanmu ngambil istri orang, lalu istri orang suruh tidur dengan orang lain, betul kan ayatnya? Itu bukan Tuhan yang bukan Tuhan itu. Beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan berkata. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan kepadamu, kata Tuhan. Malapetaka akan kutimpakan kepadamu. Aku akan mengambil, kata Tuhan. Aku akan mengambil istri-istrimu, kata Tuhan. Itu bukan Tuhan, itu bukan kelakuan Tuhan. Dan aku akan memberikan kepada orang lain, dan orang lain itu akan tidur bersama dengan istri-istrimu. Engkau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel. Itu Tuhan, kelakuan Tuhanmu. Tuh kelakuan Tuhanmu mengambil istri orang, lalu istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Kok bukan Tuhan? Tapi bukan Tuhan yang melakukan itu loh Pak Riban. Itu ceritanya karena ada. Astagfirullahaladzim. Bukan Tuhan yang aku akan mengambil, kata Tuhan. Tuhan ini Tuhan. Aku akan mengambil istri-istrimu, kata Tuhan. Jadi Tuhan mengambil istri-istri. Ini nih ya. Ini si Daud. Udah, si Daud ini melakukanlah mengintip orang mandi, si Batseba diintip ya kan, diintipnya si Batseba ini. Rupanya pas dia ngintip si Batseba, ngaceng punya dia ya kan, ngaceng lah ya kan. Nah itu udah ngaceng, diperkaos lah si Batseba ini, hamil si Batseba, hamil dia. Jadi kan mau nggak mau si Daud ini bertanggung jawab. Nah gara-gara kelakuan si Daud ini menghamili istri orang, Batseba ini istri orang, menghamili istri orang, lalu Tuhan memberikan dia hukuman. Tapi bukan si Daud yang dihukum, melainkan istrinya diambil. Istri si Daud ini diambil, lalu disuruh tidur dengan Bede di noise ya, aku mute kamu ya. Nah, dia lalu diambil, disuruh tidur dengan orang lain. Paham kan itu? Nah, cantik itu ini ya kan, bos naga ini. Ngamuk dia. Malu ya? Malu kok kelakuan Tuhanmu kayak gitu. Bukan aku yang ngomong tadi itu. Iya, aku tahu si Bede. Suaranya aku kenal. Kenapa Bede? Itu Bible-mu. Itu kelakuan Tuhanmu loh. Jadi si Daud melakukan kesalahan. Dia ngintip orang mandi si Batseba. Si Batseba ini mandi, diintip sama dia. Ngaceng barangnya. Ini ditiduri. Diperkaosnya si Batseba. Sampai si Batseba hamil. Nah itu. Udah. Jadi disuruhlah suami si Batseba itu ikut berperang di barisan paling depan biar mati. Biar mati suami si Batseba ini, biar bisa si Daud nikahin itu perempuan. Kau baca Bible satu perikop baca, ketemu itu nanti siapa yang diintip si Daud, si Batseba. Dari satu perikop tapi baca. Kalau aku yang ngambil di Yohanes 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12, aku ambil perkataan Tuhan aja. Nah bacalah satu perikop itu. Kenapa Tuhan melakukannya? Karena sudah aku baca, itu cuman untuk menghukum
Cuma apa? Menghukum. Iya, dihukumnya si Daud. Iya. Tapi kan yang melakukan kesalahan kan si Daud. Kenapa istri si Daud yang diambil suruh tidur dengan orang lain? Itu loh, kan yang melakukan kesalahan kan si Daud. Kenapa istrinya yang dihukum? Oh, tanya sama Seharusnya kan si Daud yang dihukum. Kenapa? Tanya sama Tuhan lah kalau masalah itu. Iya kan? Kalau kalau itu jangan bilang udah. Ini salah tafsir. Baru Sinaga, fotomu lagi dihujat di room kiamat. Coba tengok. Solusi Bu, Biarin fotomu aja. lagi. Udah lama itu. Aku udah sering digituin. Oh, iya, Biarin lanjut. aja. Jadi Bunda Hesti, kita memang inilah perlunya kenapa teman-teman Oten itu yang pertama harus baca satu perikop. Oke, kemudian kalian cari tahu kalau di dalam Islam itu, dalam Al-Quran ada namanya asbabun nuzul. Setiap ayat itu ada penyebab turunnya. Nah, kenapa kadang-kadang teman-teman Oten itu kan suka mempelintir, suka mencomot-comot. Tapi ketika dilihat ataupun dicek di asbabul nuzul, di penyebab turunnya ternyata faktanya berbeda. Nah, kalau di kita ada. Pertanyaannya, kalau di kalian apakah ada asbabul nuzulnya? Kalaupun ada, nah pelajarinlah asbabul nuzulnya, penyebab turunnya ayat tersebut. Jadi kalau kita nggak bisa, kalau misalnya ayat Al-Quran dicomot-comot, oke, mungkin ada kalimat-kalimat yang bisa mendiskreditkan. Oke, tapi ketika dicek di asbabul nuzul atau di penyebab turunnya ayat tersebut, menceritakan apa? Nah, tercounterlah di situ. Jadi nggak bisa kalau ayat Al-Quran itu mau diserang. Buka asbabun nuzulnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Oten punya ilmu yang cukup untuk menafsirkan satu ayat? Nah, untuk menafsirkan satu ayat itu banyak sekali ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Ilmu tafsir, bahasa Arab. Si Bede ini Kalian harus paham bising dulu. Jadi begitu tambahan dari saya. Jadi nggak bisa, Al-Quran diserang nggak akan bisa. Kalian setiap kali mencomot satu ayat, kami pasti akan mengecek kemana asbabun nuzulnya. Lihat, oh kalau kemudian asbabun nuzulnya masih kira-kira masih belum terlalu jelas. Kita balik ke hadisnya. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kita cek lagi di situ. Jadi ketika Anda mau serang ayat Al-Quran, nggak akan ketemu, nggak akan bisa. Karena ayat kita sudah di-counter dari berbagai sisi. Makanya agama Islam dibilang agama yang paling sempurna itu. Kita tuh berlapis-lapis ayat Al-Quran itu. Berlapis-lapis bukan untuk menyesatkan, untuk menjelaskan. Oh kalau memang ternyata tidak ditemukan misalnya dalam ayat Al-Quran. Kita lihat apa kata Nabi dalam hadisnya, dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Bahkan diamnya Nabi itu adalah hadis. Ketika Nabi misalnya ditanyakan suatu perkara, kemudian Nabi tidak menjawab. Dan itu diambil sebuah jawaban bahwa ternyata Nabi hukumnya menjadi mubah misalnya. Tidak dianjurkan dan tidak diharamkan. Itu hadis. Itu sudah cukup kuat dalam Islam bahwa itu adalah sebuah hukum, aturan, dan itu berlapis-lapis. Belum lagi nanti ada hadis yang dikuatkan oleh perawi-perawi yang lain. Jadi nggak akan bisa dicomot-comot. Dan kita nggak akan mempan. Dan kita nggak akan kalah. Kita hanya diam saja. Oke, bagi mereka yang mau nggak speak up, mereka diam. Tapi yang mau speak up, mereka akan speak up. Gitu. Jadi kita nggak akan tergugah, nggak akan terguncang dengan pernyataan-pernyataan kalian mencomot. Seperti inilah ayat yang cukup fenomenal ini ada 20 tahun yang lalu di surat celakalah bagi orang-orang yang sholat, dipenggal di situ, ya kan? Kemudian diambillah ayat tersebut dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Tuh lihat tuh kalian yang sholat dianggap celaka. Padahal ada kelanjutan ayatnya, celakalah bagi mereka-mereka yang salat yang apa. Nah itu harus dipelajarin gitu loh. Dan kemudian nggak bisa diserang sampai titik itu. Gitu Bunda, kembali ke Bunda deh. Halo, bisa ngomong Baru Naga? Bede, kamu mau ngomong apa? Silakan. Apa Bede? Oh ya, jadi kalau kita bicara tentang yang beginian, agama ini nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang ini. Ini saling mempertahankan. Kita nggak lagi taruhan. Betul. Kalau dilihat masing-masing ini nggak ada yang mengalah, saling mempertahankan prinsipnya masing-masing. Tinggal lagi kalau bisa, mungkin ini bentar, bisa. Kalau kamu mau, misalnya ketika kamu hadir di sini,
mau diskusi itu berdasarkan narasi dari parameter itu sendiri, bukan dari masuk dalam ranah imam. Kalau dalam ranah imam, semua pun membenarkan imamnya. Tapi apa yang kita uji? Kamu beriman dari sumber dari mana? Itu yang kita uji di sini, diskusikan. Enggak, begini Betulkah aja, misalnya parameter Bible? Enggak begini. Saya jelaskan hadirnya kamu di sini gitu loh. Hadirnya kamu di situ ngapain? Jadi masuk ke diskusi di sini seperti ini adalah berangkat daripada parameter sumber-sumber yang tertulis, bukan ranah imam. Kalau ranah imam, kita keluar dari sini, masuk ke rumah ibadah masing-masing dan menyiarkannya masing-masing. Jadi itu yang dikatakan misalnya kita menjelaskan satu ayat, tapi melalui versi imam kita. Ya itu benar menurutmu gitu, tapi ketika diuji sumbernya itu akan benar. Begitu, itu harus kamu pisahkan. Iya, ini kan kata dasarnya uji. Di uji ini udah saling kebal semua. Itu maksud saya. Apalagi yang mau diuji kalau udah kebal semua. Gini, kalau kebal semua ya, batu karang di tengah lautan, misalnya di ubrak tengah laut juga hancur. Apalagi tubuh manusia. Baja dihinggapi karat pun hancur. Apalagi tubuh manusia. Jadi itu hanya pemikiranmu sendiri. Tidak pernah mau melihat pemikiran orang lain. Mendudukkan narasimu seolah itu yang benar, tapi tanpa mengetahui kedudukan narasi orang lain. Kalau diskusi yang saya maksud itu, Muslim menceritakan agamanya ke Nasrani, yang Nasrani menceritakan agamanya ke Muslim. Diskusi yang mana diskusi. Nasrani itu yang mana Nasrani? Yang mana Nasrani? Berarti dia bidat. Bidat kalau Theodor, kalau dia Nasrani bidat dia. Bidat ya ini. Jangan sering menghakimi, Pak, nggak bagus, Pak. Ya sudah, aku tanya yang Nasrani yang mana, Pak? Yang Nasrani yang mana, Bapak? Siapa di Indonesia yang ada Nasrani agamanya? Pak BD? Pak BD? Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Iya, betul. Nah, betul. Kalau mau menjelaskan cara ranah imam itu, silakan ke gereja gitu loh. Nggak di sini tempatnya. Kita di sini mau ngedukasi, mengambil satu pemahaman, meluruskan apa yang salah, mengambil sebuah pemahaman, menggali sebuah ilmu. Jadi kalau mau menjelaskan kerana imam, silakan Anda jelaskan. Kita tidak berhak mengganggu imam seseorang. Mengutak-ngatik imam seseorang kita tidak berhak. Tapi begini ya, orang ini kebanyakan kurang paham. Diskusi secara literasi dengan namanya ranah imam itu kurang paham. Nah, jadi ketika kita membacakan ayat-ayat Bible itu seolah-olah itu adalah ranah imam gitu. Jadi menurut ilustrasi saya begini, Pak. Rumah kita tidak bisa kita rumah kita tidak bisa dimasuki sama rumah orang orang. Rumah orang kita tidak bisa masukin, Pak. Intinya kalau kita percaya sama rumah kita bagus, nyaman, indah, ya sudah. Ngapain kita keluar ini kami ada ini kami ada ini. Tapi alamat dirimu bisa nggak diketahui orang? Ya kalau udah kita bilang itu ilustrasi ini kan kiri dan kanan, Pak. Iya, saya tanya alamat rumahmu bisa tidak diketahui orang? Sebentar, Pak, sebentar. Wah. Nggak apa-apa Bang Theodor. Jadi gini, ada juga yang ungkapan ataupun ayat mereka, sampaikanlah kabar berita ini, kabar baik ini ke seluruh penjuru bangsa. Itu artinya apa? Coba terus cek sama mereka. Itu ada ayat nggak di tempat mereka? Nah, dari situ aja mereka ngapain masuk ke rumah orang, ngapain lu sampein ke seluruh bangsa, tujuannya apa? Dan kita juga punya kalau itu, kita juga disuruh berdakwah, selesai, ya kan? Ketemunya di situ. Jadi kalau kita nggak counter dengan cara kalian yang ingin menyampaikan kabar gembira, berita gembira ini ke seluruh bangsa, kita mau diem aja maksudnya? Ya enggak.
kita juga punya kok, kita juga disuruh untuk berdakwah, sampaikanlah walaupun hanya 1 ayat saja, itu dakwah kita. Dan kalian pun ternyata sudah ada ayat, kalian sampaikanlah kabar gembira ini ke seluruh bangsa. Baca coba Bible kalian lagi. Bukan itu aja, ada tambahan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tuh lebih lagi, lebih ekstrim mana coba? Kami enggak, kami masih lakum dinukum waliyadi, masih bagimu agamamu, bagiku agamaku, masih seperti itu. Lebih toleransi mana? Ayo coba jawab. Itu kan Jadi perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. ya sampai muridnya lah, jangan. Kalau sampai muridnya ngapain sampai kalian? Jangan sampai ke Kristen juga. Cukup sama muridnya kalau memang perintahnya. Aku nggak ikut di situ loh. Mungkin pun aku mengimani. Bagaimana caramu mengimani? Dari mana dasarmu berimani? Bersumber dari mana imanmu? Itu dari Alkitab. Nah, Alkitab itu bersumber dari Alkitab. Kita uji Alkitabmu, bukan imanmu yang dipertanyakan di sini. Makanya aku bilang, bagaimana pandanganmu beriman itu urusan Anda, bukan urusan kami. Jadi bedakan cara Anda masuk ke ranah diskusi seperti ini dengan cara Anda beriman. Makanya ketika dia membawa narasikan rumah diketuk begini, ini nggak akan masuk, karena akan bertabrakan dengan Bible itu. Beritakanlah berita ini kepada seluruh bangsa. Injil ini serahkan ke seluruh bangsa. Apalagi kamu tambahin, itu perintah untuk murid Yesus. Sudah, selesai sama murid Yesus saja. Kenapa ada Kristen? Oh, kami masuk karena itu ranah imam kami. Ya sudah, bersumber dari mana imammu? Dari Bible. Baik, masuk ke Bible. Jadi kalian mundur kena, maju kena. Ke bawah nyungsep, ke atas nggak bisa terbang. Itu yang kalian jelaskan. Sehebat apapun kalian menarasi, ada tembok yang besar untuk kalian tabrakkan di situ. Sejauh apapun kalian akan melompat ke belakang, ada jurang yang dalam untuk kalian lompati. Yang belum terjawab tadi, bahwa ada narasi Nasrani. Ini yang mau saya tanyakan tadi. Di mana ada Nasrani di Indonesia? Nasrani itu sekte, Bang. Nasrani Kristen. Oke, sekte apa? Dari mana Nasrani adalah Kristen? Apa buktinya? Nasrani itu sekte. Kami ini Kristen. Ya. Gitu, Nasrani itu sekte, Kristen? Kristen agama kami. Agama. Berarti antara Nasrani dan Kristen beda atau sama? Ya, yang sebatas Nasrani itu sekte dan agama kami itu Kristen. Sudah ini yang saya bilang, kalian maju kena, mundur kena, bagaimanapun tetap ngaku diri Kristen. Nasrani tadi sudah dibilang, Nasrani sekte, Kristen agama. Terus apakah Nasrani ada Kristen adalah sama? Tidak. Ya Kristen ya Nasrani. Begini, karena akan bertabrak-tabrakan seperti apa yang saya bilang tadi. Bukan. Sekarang begini, Bang. NU dengan Muhammadiyah sama-sama itu lain, itu lain, itu organisasi. Nah, itulah itu, Bang. Enggak jauh-jauh beda itu, Bang. Apa samanya organisasi dengan agama? Gimana Anda nih berpikir? Yang kamu pikirnya gini, PGI, dengarkan. Yang kamu pikirnya PGI, ya, Persatuan Gereja Indonesia. Yang kamu pikirnya HKBP, PGDI dan segala macam itu adalah agama. Itu organisasi. Betul, Bang. HKBP, GPKA dan lain-lain, GBI. Apakah itu adalah agama? Tidak, itu organisasi yang membentuk satu sinode, membentuk dana masing-masing. Sama halnya seperti NU, itu organisasi. Yang kita bahas ini adalah poin agamanya. Agamanya apa? Islam. Memiliki ketentuan organisasi. Agamanya apa? Kumpulannya apa? Kristen. Memiliki organisasi. Ya kan sama. Kau pun bicara aja, kau pun bernarasi aja sudah salah. Bagaimana menjelaskan sama kami? Bernarasi pun kau udah salah kau. Masa kau samakan NU dengan Islam? Gimana kau cara bernarasimu? Itu ilustrasinya aja, contohnya aja, Bang. Bukan saya menyamakan. Ilustrasi pun kamu salah. Coba, ilustrasi pun kamu salah. Susah memang jelaskan ini, Bang. Cuman ya susah kalau nggak memiliki ilmu. Karena apa? Yang kamu pikir adalah kamu merasa benar. Tapi ketika ucapanmu dibantah, bagaikan apa? Bola api yang masuk ke dalam tubuhmu.
Tadi kau bilang Nasrani Kristen, kita tabrakan bagaimana? Paham konsep Nasrani dengan paham Kristen. Iya, itu kan tabrakan menurut konsep abang aja. Kalau di kami tidak ada. Nggak konsep ini beda kenyataan, pengakuan gitu loh. Di mana sebagai Anda saya itu bilang, menurut abang di yang mana salah. Kalau pahaman menurut kami tidak nama ada orang yang salah Nasrani di situ, menuhankan Yesus? Di mana? Coba, di mana tertulis bahwa Nasrani berpahamkan menuhankan Yesus? Di mana? Inilah abang kalau dikit-dikit dicari dalil, nanti kami cari Lah ya dalilnya, memang bicaranya abang. seperti itu di sini. Karena apa? Karena udah saya bilang di awal, saya tidak akan mengganggu imam saudara. Yang kita pertegas di sini adalah berdasarkan parameter akademis, fakta historis. Di sini masuknya. Kalau Anda mau mengkotak-kotakan, mau menurut imam saudara, silakan ke pendeta, ke diakonis Anda, ke eperus Anda, silakan ke guru huria Anda, ke pastor, ke sintua Anda, silakan itu. Jadi kalau NU dengan Muhammadiyah beda banget. Itu organisasi, nggak penting kita membahas itu karena saya nggak akan membahas namanya organisasi di gerejamu juga, di Kristenmu juga. Abang pernah belajar nggak reformasi gereja? Martin Sejarah. Luther. Reformasi gereja pernah Iya, belajar si nggak? Martin. Si Martin. Nah, ini aja udah salah abang. Memang Coba kalau baca kau lagi, pikir Abang. reformis gereja itu dari mana reformis gereja itu? Abang belajar reformasi gereja, turunan dari Katolik sampai Protestan segala macam itu abang belajar dulu. Siapa pendiri Ya. Protestan? Siapa pendiri Protestan? Belajar dulu abang. Ya. Saya tanya siapa pendiri Protestan? Awas kamu kalau jawabannya sama dengan Martin Luther ya. Kalau kamu jawabnya Martin Luther aja kamu munafik. Siapa pendiri ini reformasi Protestan? Siapa? Bukan reformasi Protestan, reformasi gereja. Saya Belajar tanya nggak sejarah? siapa reformis sampai terjadinya Aduh. Protestan. Coba. Saya tidak akan kasih tahu sampai Anda cari tahu sendiri. Iya karena kamu nggak ada jawaban lagi. Mau bilang Martin Luther udah kejebak duluan. Mau bilang nggak ada, memang nggak ada lagi. Jadi Bang, apa? Cara kalau bicara bertanyamu lancar itu, tetap Bang, kamu harus salah. belajar dulu, Nggak Bang. ada Jangan kemampuanmu asal suap, akademisnya di sini. Reformasi gereja aja emang nggak tahu kenapa ada. Ya siapa? Protestan, Tokoh dari kenapa reformis ada gereja Katolik. siapa? Tokoh reformis Aduh, gereja Bang. siapa? Saya tanya sama kamu. Tokoh reformis Ya, gereja siapa? saya tahu loh bang. Nggak penting kamu Nggak mau tahu, mungkin saya nggak paksakan, penting, Bang. nggak Pengetahuan penting saya sama teka-teki abang begituan, gitu. nggak penting namanya teka-teki begituan di sini. Kalau begitu itu nggak Aduh. penting. Berarti Yang kan kita ilmu tahu, abang batas itu, katakan kan? reformis gereja adalah Martin Luther. Begini, didirikan mana? Kenapa alasan Martin Luther mereformis daripada gereja? Karena dia lahir daripada kekatolikan yang menolak namanya Kasdilbung, di mana Kasdilbung itu adalah bahwa dosa bisa dibayar Iya, abang dengan baca Google, dibidaan Bang. daripada Mengancar dosa. baca Google, Gitu jangan aja. lah. Serius, kan selesai perkara. Jangan baca Google lah. Berarti kan abang kan baru Baca tahu sore ini. Google. Ya memang kalian begitu kemampuan kamu. Aduh bang, kemampuan abang kan begitu. Udahlah, oke lah bang ya. Ya terserah Yang kau penting begitu. kita saling belajar lagi. Manilah Nggak agama ada, kita kamu masing-masing. yang perlu belajar di perdalam. sini. Kalau saya sudah bosan bertahun-tahun namanya mengikuti STT-mu itu. Yang kau pikirnya aku silawak-lawak di sini bicara. Nggak kayak kau. Belajar aku Tuh. dulu. Abang semakin banyak Bukan ngomong asal bang, itu lawak-lawak, untuk diri abang dasar sendiri aku bang. bukan Sadar lawak-lawak nggak? seperti kau. Belajar aku dulu. Bang, Belajar aku menginjak bangku STT aku. jangan banyak ngomong bang, tapi kalau cocoknya nggak jelas. Makanya kalau kamu nggak cocok, apa yang bisa kamu buktikan narasimu di sini? Nggak ada dari Reformasi tadi, gereja dari aja nggak awal tahu pun kau abang, itu datang, nggak PR ada yang bisa abang kamu ya. buktikan. Jangan begini, jangan kita saya mau giring kamu ke fakta historis. Kita belajar akademis, tapi apa kau tolak? Bible bahasa Arab itu ya diterjemahkan ke dalam bahasa Bible diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu di abad 18-19 ya, yang sekarang disebut Alkitab Al-Muqaddas itu abad 18-19 ya, oleh L. Smith dan Van Dyck. Satu-satunya manuskrip tuh yang ada bahasa Arab tuh yang disebut apa ya kalau nggak salah tuh Sine Arabic Codex itu atau dengan kode 151 itu abad ke-9, cuma satu lembar, abad 9 Masehi.
Tapi yang secara resmi itu di Bible terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu abad 18-19, tepatnya tahun 1811 atau disempurnakan tuh 1847. Jadi itu ya, jadi yang teman-teman yang mengklaim itu bahasa Arab kami Bible bahasa Arab itu lebih dulu, enggak. 1847 manuskrip yang ditemukan tuh satu lembar tuh ya abad 9. Sementara Islam itu atau Rasulullah itu membawa Islam itu ketika abad 67 ya. Jadi ratusan tahun baru ditemukan tuh manuskrip abad 9 tuh ditemukan satu lembar manuskrip Arabik, apa namanya istilahnya ya. Yaitu itu deh, Sine Arabic Codex. Tapi diterjemahkan resmi ke dalam bahasa Arab itu Bible itu abad ke-19. Tahu tepatnya tahun 1840 berapa tadi ku bilang ya? 47 46. Itu ya. Diterjemahkan 47 ya, 1847. Jadi kata-kata Allah itu, dan ingat ya teman-teman Karisteng, kata Allah itu di Arab sana itu, orang Karisteng di Arab sana itu kata Allah itu nama, bukan sebutan kayak kalian kan kebalik-balik. Tuhan kalian sebut nama, Allah kalian sebut itu gelar. Ini kan otak kalian kebalik-balik ya, udah nyuri menyalahgunakan lagi, kalian balik-balik. Ada balik-balik, tapi Kristen Arab tuh masih normal, masih pakai kata Allah. Dan ini otaknya kebalik. Kebalik bang. Pengikut Kristus baru dibuat jadi agama Kristen gitu loh. Ya harusnya itu jangan pakai kata Allah, pakai aja di situ Tuhanmu siapa kek, dewa kek, Yesus kek, Zeus kek. Benar Bunda, banyak sekali Bunda. Iya. Bahasa-bahasa Arab itu diambil. Contoh kayak iman, imam, wahyu, rasul. Itu dari mana bahasanya? Kalian carilah, bukalah KBBI. Dari mana asalnya? Kalau kita jelas di Al-Quran ada kata imam. Kalau mereka ini pede ya dengan pede. Aduh bang, mute dulu kalau nggak ngomong. Kenapa di tempat kerja ya bang, vibrator. Kalau saudara-saudara Kristen ini pede dengan ciri khasnya atau jati dirinya, nggak ada masalah kok buat kita. Ya nggak ada masalah. Apapun, walaupun kau menyembah pohon, nggak ada masalah. Maka di dalam dasar negara kita bernegara ini kan ada di situ kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama kepercayaan. Boleh. Jadi masalahnya kalian ya teman-teman Kristen tuh mengambil istilah-istilah dalam Al-Quran kami ya. Nggak pede kalian. Padahal Bible kalian itu kan bahasa Yunani. Perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Ya ke situlah kalian ya, pakai Elohim, apa Yahweh, pakai kata dewa, Theos, Yesus. Nah, ya. Gini ya Bunda ya. Karena begini loh Bunda, sama. Kalau pendeta itu jujur, mereka itu akan dibenci oleh jemaatnya. Jadi ini yang terjadi ketika pun kita mengungkapkan faktanya, mereka pun udah nggak suka dengan kita. Teo, kenapa ini jemaatnya membenci orang jujur? Kenapa? Alasannya apa? Ya karena pasti kan akan bertabrakan nanti gitu loh. Nggak sesuai yang di Bible itu pelajari itu dengan yang diimami mereka selama ini, nggak sesuai. Makanya apa dibilang kalau dalam bahasa Islam mereka ini kayak orang Batak, si godang harta pendeta tuh pindahin aja lah begitu. Padahal memang itu yang tertulis. Sama halnya ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar yang kita baca dalam Bible itu, kita pun akan memiliki perlawanan dari mereka. Pendeta siapa itu ya? Pendeta Yakub ya. Pendeta Yakub itu nggak pakai kata Allah lagi loh. Nggak pakai lagi, dia tolak karena itu sesat. Orang luar negeri aja tidak mengenal kata Allah ya di seluruh dunia itu selain di Indonesia dan Malaysia ya. Luar negeri itu dia bilang apa? Orang di Indonesia, Kristen Indonesia ini sesat. Masa Tuhannya Allah kayak orang Islam? Padahal mereka itu di luar itu God. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu God itu Tuhan. Kok jadi kata Allah ini? Dapat, tiada lain tiada bukan tuh untuk menipu, untuk berusaha mengkristenkan orang-orang awam.
Hei, orang-orang Muslim yang awam, Tuhan kita sama loh. Kalau kamu di Kristen sama, kau tetap menyembah Allah. Itu kan nipu-nipu. Padahal Theos itu artinya dewa atau God atau Tuhan, bukan Allah, bro. Itu tipuan. Makanya aku bilang Kristen ini penyesatan, penyesat. Jadi kalau kalian masuk Kristen, kalian tersesat. Oke? Makanya kami nggak ada masalah. Orang Buddha kan, Buddha dia mendewakan, mengapakanlah Siddhartha Buddha Gautama kan. Di India Siwa, dewa-dewa kan. Di India Siwa, Wisnu, Krishna, itu kan nama-nama dewa mereka. Nggak ada masalah kami. Dia pun Trimurti ya. Trimurti, mirip ya Trinitas. Kami gak ada masalah. Kenapa dia tidak mengambil istilah-istilah Al-Quran kami yang nyata-nyata tidak ada di kitab mereka kan? Oke bang ya, jadi gitu deh. Lanjut. Ku makan dulu. Oke lah host ya, aku turun dulu ya. Makasih banyak lah semuanya ya atas diskusinya. Iya Pak, belajar lagi ya Pak ya, baca-baca Bible-nya Pak. Aku mau pesan lah nih bantu sama teman-teman Oten ya, sama orang-orang yang bukan dalam ranah Islam ya. Jadi begini, di dalam Islam itu memang ada satu himbauan bagi kita untuk masuklah Islam secara kafah. Secara kafah itu secara menyeluruh. Di seluruh Indonesia ini belum ada orang yang mungkin bisa masuk secara kafah, jarang. Contoh misalnya gini, di dalam Islam itu disuruh hindarkanlah riba. Sementara riba itu kan seperti bank-bank konvensional itu kan masih pakai riba sistemnya gitu ya. Jadi kalau kita orang-orang yang berusaha untuk teguh dan kukuh sama ajaran Islam, dibilanglah kita fanatik, dibilanglah kita ekstrim, dibilanglah kita mabuk agama. Iya kan? Ini fakta, banyak sekali komentar-komentar seperti itu. Sebenarnya itu kan adalah hak orang Muslim sendiri. Mereka mau taat, mereka mau teguh, mereka mungkin levelnya sekarang masih ketaatannya di level 70%. Mereka mau tingkatkan ke 100, itu hak mereka. Tapi orang-orang yang di luar-luar ini, yang moncongnya nggak enak kita dengar ini, suka kali ngegas. Dibilanglah kita ekstrim, dibilangnya fanatik, dibilangnya mabuk agama. Yang diserang itu nilai-nilai agama, poligami diserangnya. Yang jelas-jelas itu sah, secara syarat itu sah. Ada saksi. Ada ijab kabul, ada syarat yang berlaku. Jadi poligami itu bukan hanya sekedar lu kawin, main-main kawin, kemudian lu bisa, enggak begitu. Ribet di poligami itu sebenarnya. Nah, diserang sama mereka ini orang-orang yang suka diserang. Nah, sementara di mereka LGBT boleh, ya kan? Terus mereka nggak mau itu bercerai karena nggak boleh katanya. Tapi nanti di luar mereka open BO. Nah ini, jadi jangan salahkan orang poligami. Poligami itu sah. Mereka itu sudah mengikuti syarat dan ketentuan. Jadi, ada ijab kabul. Maaf ini, yang Muslim rupanya nggak ada yang open BO. Ada. Makanya jangan serang nilai agamanya. Orangnya Iya, kau serang terserah kau. Kami open BO. Nah, saya balikkan kembali sama orang abang. Aku nggak bilang agama kau. Aku bilang jangan serang nilai-nilai agama poligaminya. Poligami itu nilai agama kami. Kenapa kau serang? Kau serang orangnya terus terang. Sendiri yang ngomong. Sekarang aku kasih tahu sama kau ya. Kalau dalam Islam orang yang jelas-jelas zina dirajam 100 kali sampai mati. Itu hukum Islam, dirajam. Mau pelakunya Muslim, mau pelakunya nggak Muslim dirajam bang. Artinya kami apa? Kami tidak pernah menyelamatkan orang-orang yang berbuat maksiat, nggak pernah kami lindungin. Itu hukumnya. Tapi di Indonesia kan nggak boleh bang, hukum rajam. Iya kan? Seperti yang di Aceh itu, kedapatan mereka misalnya berbuat mesum, ada nggak kami lindungi? Nggak ada, karena nilai agama itu memang sudah mengatur. Nggak bisa, kami nggak. Aku di Islam, kebetulan aku dapat orang-orang yang open BO misalnya, atau orang yang berzina gitu ya. Dan itu aku serahkan kepada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau peraturan yang berlaku Islam ya sesuai dengan Islam. Kalau sesuai dengan Indonesia ya peraturan Indonesia. Nggak ada kami melindungi. Tapi jangan serang nilai agamanya. Itu maksudku. Mohon dicerna ya supaya jelas. Kalau serang orangnya terserah. Aku juga ikut. Ku serang balik. Ku serang. Aku orangnya paling keras. Untuk urusan begitu bagi yang Muslim ya. Aku nggak ada urusan dengan orang-orang di luar Muslim. Itu bukan ranahku. Untuk orang Muslim, kalau memang ada, aku yang antar ke dia ke penjara. Aku yang antar dia ke pengadilan. Kalau memang dia terbukti open BO misalnya. Karena kenapa? Kami tidak pernah melindungi orang-orang yang berbuat maksiat. Ada hukum yang mengatur, silakan. Begitu. Jadi
Sementara yang kalian itu yang kalian serang, poligami, enak ya, 72 bidadari ya, itu yang kalian serang, bukan Tidak, orangnya, kita serang menyerang di orangnya situ, bang. Paham ya Nggak maksudnya serang. ya? Aku nggak ikut menyerang di situ. Tadi kan yang abang bilang nikah cuma Iya. sekali, tapi open BO di luar. Nah itu abang nggak menyerang kami di situ. Coba saya Enggak, tanya. itu maksudnya orangnya yang aku bilang, orang yang menyerang poligami, orang yang Kalian, menyerang abang ngomong poligami. kalian loh. Iya, siapapun yang merasa ya kalian ya harap maklum. Jadi Nah, makanya saya balikan tadi pertanyaan itu ke abang. ketika diserang lagi ya ada nggak oknum, ada yang merasa nggak? Kalau ada yang merasa ya berarti itu untuk kalian. Tapi kalau memang kira-kira nggak merasa ya sudah, gitu loh. Gampang banget sama aku. Ya, Iya oke kan? lah. Paham ya maksudnya ya? Nggak Oke masalah. lah. Dan- Begitu dulu lah bang. Aku terima kasih banyak lah atas anunya diskusinya. Oh iya bang, memang di sini bang aku nggak berencana untuk mengislamkan orang. Memang bukan itu tujuan kami bang. Kami hanya ingin menyampaikan aja. Karena kalian juga sudah ini kan sudah diamanahkan untuk sampaikanlah berita kebenaran, berita gembira ini kepada seluruh bangsa kan. Kami juga pun berdakwah cuma untuk menebalkan iman teman-teman muslim kami saja. Ya, siap. Oke bang, kayak gitu dulu ya host. Semuanya terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Tapi Bang Libra kan makhluk kan dibilang sebarkanlah seluruh makhluk. Abang Libra tadi udah kurang tuh. Iya bang, makanya bang aku tadi baca memang nggak terlalu detail bang, maksudnya kalimat per kalimat nggak aku baca detail, tapi memang begitu tujuannya. Sebarlah Bible ini seluruh makhluk. Makhluk Dan ke itu. seluruh Harus penjara semua penjuru Bang. bangsa. Betul bang, makanya yang kata bang Kalau Theodore nggak tadi semua bang. nanti dibilang mereka nanti harus satu perikop nanti satu saat. Kalau nggak Berarti dibaca kan terus semua. kalau Bang Pidato berarti potong-potong ayat nggak boleh Bang, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh dipotong. Ya, harus satu perikop bang. Nanti mereka ngamuk. Ya oke. Apa sih kerjaan mengenai jodoh-jodohkan orang aja? Intinya yang untuk saudara muslim, kita ini kami bukan mau islamkan orang, tidak. Kami hanya untuk saudara-saudara kami muslim jangan terpengaruh dengan door to door yang ke rumah gencar, yang gencar tengok sampai tengok di YouTube rumah ke rumah ya, untuk dimurtadkan. Itu saudara muslim. Jangan gara-gara uang, jangan gara-gara lain. Ingat, dunia ini hidup sementara, akhirat tuh lebih berharga ya. Ingat, untuk ini khusus untuk saudara muslim dan kami sini tidak ada mengislamkan orang. Hidayah itu milik Allah. Yang terlalu keras. Betul sekali bang. Hidayah Betul, milik bang. Allah. Saya, keluarga saya pun masih oten, kami hanya berdoa aja. Berdoa semoga Allah yang diijabah, karena tidak ada pemaksaan di dalam muslim. Tidak ada diiming-iming dengan harta dan apapun. Contohnya kita bisa tanya sama Alek Theodore dan yang Muda Hesti dan lain-lain. Tidak ada dikasih imbalan. Silakan. Yang mau, yang tidak. Itu hidayah milik Allah. Lanjut saudaraku. Ya bang, betul sekali bang, betul sekali. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi yang mendengar di bawah. Jadi kalau kalian mau nyerang-nyerang Islam silakan, kalian nggak akan ketemu. Tapi kalau kalian mau pakai bacot-bacotan kata-kata kotor, silakan juga. Kami pun bisa meng-counter back-nya juga. Nggak takut kita, kayak gitu loh. Jadi kalau memang mau buka-buka data, nanti kalian yang terguncang, kalian yang kaget nanti, gitu. Tapi kalau memang kalian mau datangnya baik-baik, mau berdiskusi, mau menggunakan akal sehat, ayo kita diskusi, gitu loh. Jadi memang di sini bukan tegang urat ya antara saya ataupun dengan Bunda Hesti atau dengan Bunda Rahma, bukan. Tapi memang ayo kita pakai akal dan logika kita. Kita kan gini, kita ini makhluk spesial loh. Dibandingkan dengan makhluk lain, kita tuh diberi akal sehat oleh Allah. Ayo gunakan akal sehat itu untuk berpikir. Gak usah jauh-jauh lah. 1400 tahun Al-Quran sudah menjelaskan evolusi dari embrio menjadi janin menjadi bayi. Itu 1400 tahun lalu. Belum ada stetoskop, belum ada alat untuk mendeteksi perkembangan janin. Belum ada, tapi Al-Quran sudah bisa mendeteksi itu, sudah tahu. Nabi sudah tahu. Siapa yang menyampaikan kalau bukan Allah? Siapa yang mampu? Ini suaraku agak bising sedikit, mohon maaf ya. Siapa yang mampu bang untuk melihat embrio, untuk melihat janin seperti itu? Sekarang di tahun 1827 bang, bayangkan 1827 baru diketahui oleh ilmuwan dari Jerman kalau nggak salah,
Dia baru membuat teori tentang evolusi embrio tadi, dari sperma menjadi dibuahin, lepas sperma membuahi sel telur menjadi embrio, menjadi janin. Itu evolusi, perubahan itu baru ditemukan. Al-Quran sudah diketahui oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Siapa yang bisa buat ayat seperti itu kalau bukan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Bang, aku izin mundur karena di sini udah agak-agak gelap dan mungkin mau mendekati waktu sholat maghrib. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya ya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tujuan kita bukan itu, kita tidak ada pemaksaan sama sekali, karena tidak ada pemaksaan yang di sini. Naik bawa data, jangan menghujat. Contohnya kalau yang menghujat pasti udah lari semua. Contohnya kalau kami yang ada menghujat silakan tangkap, tidak akan lari. Kalau contoh kayak Paujang, Edi TV, Kiamat, Sokatun, lari. Saprudin Ibrahim lari ke luar negeri. Kalau mereka lari ke mana? Ke Belanda, ke agama yang dibawa. Lari mereka yang ke sana. Ditampung di Belanda si Paujang, Kiamat, ditampung di Belanda. Karena yang bawa itu Belanda, karena yang menjajah Indonesia Belanda. Jadi istilahnya kalau jadi apologet, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kita jangan istilahnya kalau nggak sesuai dengan data, dengan data silakan lapor. Tapi siap kalau tidak sesuai data, saudara kami. Kalau ada yang tidak sesuai data, yang paling yang nangkap dulu, yang disuruh tangkap. Kalau kami nggak sesuai data, Bang Juma pun turun. Ditangkap kami kalau nggak sesuai data. Bukan kayak Oten. Kalau ada saudaranya yang terlibat, langsung didiamkan. Contoh anak Batak masuk. Nggak sesuai yang dengan data. Kalau sesuai dengan data, gentleman. Kita debat gentleman. Kalau kita mau baca-baca ayat itu banyak kali, kalian tidak akan berani baca yang di gereja. Coba kalian pakai Toa, baca Amsal, baca ayat-ayat itu seperti Jakar Kuda. Berani enggak? Berani enggak sesuai yang dengan itu baca itu di Bible? Kalau enggak orang tercengah berdiri. Setiap hari Minggu itu baca pakai Toa yang kayak kami ngaji itu baca. Malahan di Amerika 2 negara bagian aja udah negasi lagi baca anak di bawah umur Bible. Jadi kalian kami tidak mau hujat, yang kalian sasaran nabi kami aja yang kalian sasaran. Apalah sesuai, padahal kalau sebenarnya kalau mau komplain orang zaman dulu, orang Nasrani, orang Yahudi yang komplain kalau memang salah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang sekarang kalian komplain. Coba kalian tahun 70-an kalian tengok, tanya nenek kalian nikah umur berapa tahun? Oten. Umur 13 tahun, 14 tahun udah nikahnya semuanya itu dulu. Komplainlah tahun-tahun 7 itu. Tengok raja-raja Inggris umur berapa tahun dia nikah? Tengok, baca tuh sejarah. Ini yang kalian ituin Nabi Muhammad. Salahnya di mana? Kalau kita bilang Siti Maryam 12 tahun nikah dengan Yusuf umur berapa? 90 tahun. Lebih anak bayi lagi. Tapi kami tidak permasalahkan karena di zaman itu dibolehkan. Kalau dibolehkan ngapain kami mau ituin? Jadi jangan asal kalian cari, udah aku bilang cari, jangan cari dalam Al-Quran, insya Allah nggak ada yang kesalahan. Baca, bawa data, jangan asumsi. Ini yang tahu kalian pinah. Ribka itu nggak usah kita cerita umur 3 tahun itu nggak usah lah kalau kita itu. Kalau kita mau baca-baca itu ya Allah ngeri. Makanya kami di sini masalah ranah iman kalian mau sembah sandal pokok, silakan, kami nggak marah, itu iman kalian. Yang di sini hanya kita debat melalui data. Tapi kalau kalian udah hapus Islam semua,
dengan kata-kata Islam semua kalian hapus, yang ambil Allah, Rasul, dan lain-lain, tidak akan ada perdebatan lagi. Mengapa kami Muslim tidak pernah berdebat dengan Konshu, Buddha, Hindu? Tidak pernah berdebat karena mereka pede dengan agama sendiri. Lanjut Bunda Rama, kalau udah siap sholat maghrib di sini sebentar lagi, insya Allah 5 menit lagi masuk maghrib. Saya standby aja. Sudah menghilang notennya. Ya, udah lari ke bidik-bidik. Notennya udah menghilang. Otet. Panjang kali tariknya. Oten, panjang kali narik. Apa langsung baluap langsung di bawah. Ya saudaraku, sholat dulu. Sholat dulu, kita pun tambah isya. Ya insya Allah kami di sini dengan Bunda Esti udah mau masuk waktu maghrib, kami sama juga. Paling-paling sekitar kalau 5 jam 6:20, insya Allah kami udah masuk maghrib, sama kami dengan Bunda Esti. Paling-paling habis maghrib insya Allah dilanjutkan. Kami standby aja. Yang belum, yang saudaraku yang Muslim, kalau yang udah ada waktu sholat, keluar dari komal, sholat dulu. Mungkin yang sebagian Sulawesi, Jawa Timur udah selesai maghribnya. Mbak Nina, apa kabar sayangku, cintaku, buatiku? Pembuangan air bekas dari kamar mandi. Tengok kawanku nelpon teriak dia. Pembuangan air. Bawa, terus, kiri. Ya, kanan. Bawah lantai. Maju sikit. Mari ya. Seng yang diinjak itu sebelah sana tuh. Ujung, paling ujung. Tuh yang ada bapak tuh. Yang kau injak tuh. Tuh ada seng tuh. Itu yang lepas. Ya, maju. Kiri, kanan, kiri. Sudah. Oke, yuk, bye. Kiri. Rena, ku sayang padamu. Ayo Teteh bawa motor. Rena, ku cinta padamu. Aku sangat rindu pada dirimu. Sudah lama aku tiada bertemu. Apa katanya? Noise meluap katanya. Hanya satu dalam hatiku. Wih, motor baru ya. Tadi ada dua, Pak. Nih, pakai motorku aja. Bisa turunin nggak? Sore dibilang jam 5. Iya, anakku. Mana sih? Guys, kami mau jalan-jalan
Melangkuk guys. Wih, kalian tengok ini ya kan, Maradona dari mana lah ini kan? Wah, keren. Mana kau itu, Kak? Mau kemana? Apa? Mau kemana kau, Kak? Kemana? Ke tepi laut lah kami. Aku jenuh, aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik menjanda sendiri. bukannya sekali. Kak, tapping kota jolo, Kak. Helm. Ngapain pakai helm? Pakai helm lah. Enggak. Oleh. Apa? Bikin Boleh, jo, Jador. tapping jo kota sotik. Apa? Kota. Jolo kota sotik. Unang Kota. Kota apa? Marbasa Buse. Kota apa? Mau pakai helm? Dia mau rungkat. Iya. Mau rungkat ini. Enggak rungkat, enggak. Oh, enggak ya. Lanjut. Kota internet Boru Sinaga. Kota internet, kok nggak tahu diri kau. Nah murah-murah ima baen. Nomor 20.000 ima. Kartu apa? Tri. Masalahnya nomor buat WA itu aku pakai buat live. Oh. Tunggu dulu, mau tape dua-dua di. Oh enggak, ini aja nanti. Tunggu dulu. Ini mana? Nanti aku itu apa namanya? Nanti ku taruh gini, kau screenshot ya. Ya. Ush. Kita naikkan deh nih. Hanya satu dalam hatiku. Dabel selamat sore, agama apa? Nah, turun orangnya kemana itu? Takut ditanya agama apa? Mungkin takut ditengok kacamata. Kacamata ditakut. Aduh, baluap. Ya Allah ini. Baluap cari yang booking. Ya Allah, kata-kata Oten. Ngeri. Le Tiador, saya tutup dulu situ udah. Di sini udah masuk maghrib ya. Saya tutup dulu ya. Saya udah sholat maghrib ini abang. Udah sholat maghrib. Ya saya tutup mie baja. Oke. Ayo teman-teman Kristen silakan naik juga permintaan Oten Parah. Iya. Bun, tantangan. Tunggu dulu Bun, tantangan campakkan kacamatanya. Boleh? Nanti kalau lewatkan singa ya. Tantangan campakkan kacamata. Boleh lewatkan singa. Kartu tri kan baluap. Kak, tri 3 GB berapa? Yang sebulan. Iya, sebulan berapa? Kalau 6? 4 GB. 4 GB. 6 gak ada. Paling tinggi gak ada. Yang murah-murah Mak. 8 GB. 8 GB berapa? Itu 33. 33. Ya udah kasih. Boleh dong dituin, bukain.
langsung cepat screenshot ya, nanti takutnya itu. Cepat screenshot, ini 8 GB. Oh loh. Bentar ya, Kak. Nah, screenshot. Udah, sudah. Makasih ya. Bentar aku. Tepi laut, terserah arah mana. Aku yang masuk duluan, Ardiar, selamat sore agama Pak. Ardiar, selamat sore agama apa? Udah bisa? Oke, mulai tidak Kak? Sukron. Mulai aja Kak. Nanti nggak ada lah kau selama seminggu. Setahun hilang. Setahun. Mulai tidak Kak? Seminggu kemudian baru kau muncul. Setahun nanti mau hilang. Ya Ten, silakan naik Ten. Selamat sore Abang Abu Toman. Dari mana Bang? Islam apa Kristen Bang? Islam mas. Oh iya, apa Bang yang mau disampaikan Bang? Ini semuanya Kristen apa ada Muslimnya sih? Sini Islam semua Bang yang naik, yang kebetulan di sini ada. Saya kira ada Iya. Kristennya. Mau nanya sesuatu ini. Ya udah, tak ini ya, dengerin aja. Oke. Ini bagi teman-teman Kristen silakan ini diskusi. Tapi kalau diskusi cobalah sekali-sekali masuk ke literasi gitu, akademik gitu. Jangan yang kencang-kencang imam. Kami nggak, sekali lagi kami tidak mempersoalkan perimaman itu ya. Mau kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, mau kalian katakan Yesus itu Allah Bapa lah segala macamnya, itu hak kalian gitu. Tapi ingat, ketika Anda menarasikan seperti itu, ada yang bersumber itu. Ada berawal dari mana? Nah, yang berawal ini yang kita cari tahu yuk. Yuk, mari kita cari tahu berasal dari mana nih sumbernya Anda mengimamkan itu. Jadi ketika berimam pun itu jelas dudukannya. Itu Takutnya nanti kena kalau disepil. Kecuali aku udah nyampe baru ku sepil. Takutnya kena. Toho dotut pantai. Satu kata cinta mas. Kemarin gini mas. Kemarin masuk di kumal-kumalnya Kristen itu, terus nanya gini, saya bilang Maria masuk surga, ada surga, terus saya bilang Yesus surga, terus Yesus itu sama ibunya manggil apa di surga, saya bilang gitu. Tuh mereka marah. Enggak. Satu manggil Tuhan, satu manggil anakku. Lah iya, terus Yesus manggil ibunya gimana coba? Coba. Iya kan? Dia kan Tuhan. Tuhan. Emaknya Tuhan. Emaknya Tuhan. Lah iya Saya kan? takutnya kalau di sorga itu gini, Maria nanya, "Di mana kamarmu nak selama di sini?" Nah, ini bingung. Lebih bingung lagi itu. Ya Allah.
Ya Allah ya Karim. Kalau Maria seandainya nih begitu ya, Maria bertanya sama nah mana kamarmu nak? Sebelah mana nak kamarmu nak? Udah lama kau di sini nak ya, kangen mama nak. Kan kacau itu kan? Kacau begitu. Kacau mikirnya coba. Ih, Tuhan punya ibu. Duh. Terus gimana rasanya kamu netek sama saya dulu gitu? Gimana coba? Apa jawabannya itu? Takutnya Maria itu ternyata masuk maaf kata ya, maaf benar saya mau maaf. Takutnya Maria ini masuk neraka. Terus minta apa keringanan sama siapa? Sama Allah Bapa sama anaknya gitu loh. Anakku, tidakkah kamu tahu gimana kamu dulu saya susui, saya kandung 9 bulan dalam perutku ini. Masa nggak bisa kamu masukkan saya ke surga anakku? Gimana kalau Maria seperti itu? Apa? Lebih bahaya lagi cara berpikirnya. Nah iya, itulah kalau menuhankan Yesus. Ngalah, benar-benar. 9 bulan nak kamu ku kandung dalam perutku. Dalam kesakitan aku melahirkanmu. Sampai tega aku nggak tunangan, nggak nikah sama si Yusuf. Gara-gara kamu. Gara-gara untuk mengeluarkan kamu. Tapi begitu di persidangan ini, tega kali kau masukkan aku ke neraka nak. Tolonglah nak. Apa jawab Yesus? Kalau nggak bingung, ku tanya lagi balik ke ibu ya sama bapak ya. Jawab apa begitu? Ya, doain dari. Kebingungan mereka. Ditanya begitu kebingungan. Bener. Itu jawaban pertanyaan susah itu jawabannya gimana itu? Makanya misalkan Ya, Azza Taza. Anda dari Islam Kristen? Откуда? Hah? Откуда? Apa sih? Anda dari Islam atau dari Kristen? Enggak, aku harus pakai bahasa apa biar Anda paham? Aku nak kenal makanan Shakira. Teman-teman di bawah netizen tahu nggak apa yang dibicarakan? Itu bahasa kuda, Mas. Bahasa kuda. Bahasa kuda. Iya. Cuma Nabi Sulaiman loh yang bisa bahasa itu loh. Kalau saya nggak bisa. Ya harus kuda yang ngerti, Mas. Iya. Kalau manusia minimal lah ini maksimal udah Nabi Sulaiman yang bisa ngomong begitu. Kalau saya nggak bisa saya. Kadang-kadang orang ini semua ya. Berkuda apa berkuda? Dia lapar bang, mungkin dia lapar gitu. Ayo teman-teman Kristen kembali, silakan untuk naik ke panggung diskusi. Ya Allah, tuh orang kok nggak datang ya udah berapa jam ini ya. Mereka nggak mau naik karena takut ditanya itu. Yang saya bilang tadi itu. Jadi mereka ini ke depan ketabrak, tembok yang tinggi dan tebal, ke belakang mundur, jurang yang dalam. Benar. Ke bawah nyungsep, mau ke atas nggak ada sayap. Stuck di tempat. Nunggu dulu siapa ini? Apakah roboh, tembok itu yang roboh menimpa mereka? Ataukah jurang itu yang semakin terkikis akhirnya tanah itu longsor? Coba gini Mas, saya kadang berpikir begini, apa namanya, orang kalau punya keluarga presiden aja
Misalnya pamannya jadi presiden, itu heboh itu kan keluarganya kan. Jadi semuanya tertulis sejarah itu. Ini punya keluarga Tuhan, nggak heboh, nggak ada yang bilang ibunya ya anak Tuhan, saudaranya saya punya saudara Tuhan, kakaknya Tuhan, nggak ada itu. Tapi mereka kenapa kok bilang Yesus Tuhan dulu? Iya kan? Kok malah mereka yang bilang Tuhan?